Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi rekam misteri, dan cerita yang akan kita dengarkan bersama-sama malam hari ini adalah kisah kiriman dari salah satu teman kita yang ingin disebut namanya sebagai Nita. Dan sebagai informasi yang ingin Nita berikan kepada kita semua, bahwasanya saat ini Nita ini tinggal di salah satu kota yang ada di Jawa Tengah. Tapi lebih detail di mana Nita ini tinggal, Nita tidak berkenan untuk dipublikasikan karena memang cerita ini nantinya akan berhubungan dengan pekerjaan beliau saat ini. Dan sebelum memulai, seperti biasa, disclaimer dulu untuk kalian yang mungkin baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi rekam misteri adalah edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah dari para teman-teman kita yang ada di luar sana yang dikirimkan melalui email yang ada di description box. Mengenai nantinya kalian akan percaya atau tidak dengan cerita mereka, itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menebarkan energi yang positif dan bisa saling menghargai. Dan hal pertama yang harus saya ceritakan mengenai sosok Nita, si pemilik cerita ini, adalah sedikit tentang latar belakangnya beliau ya. Nita bercerita ketika peristiwa yang diceritakan ini terjadi itu sekitar tahun 2010-an, dan memang pada saat itu usia beliau ini sekitar 22-23 tahun. Dan pada saat itu beliau ini belum tinggal di Pulau Jawa, melainkan masih tinggal di Pulau Kalimantan. Jadi beliau ini tinggal bersama orang tuanya di sana. Dan ketika masih ada di Kalimantan pun, Nita ini tinggalnya bukan yang di kota besarnya ya, melainkan kayak semacam di perkampungan gitulah, kayak masih di pedalamannya. Dan Nita juga bilang bahwasanya cerita ini terjadi ketika dia ini baru saja merintis karirnya sebagai seorang perias pengantin di sana. Jadi memang waktu itu status beliau ini memang belum menikah, jadi masih single. Dan itu adalah salah satu alasan kenapa kemudian Nita ini enggan untuk disebutkan di mana detail dia tinggal, karena dia takutnya nanti ada calon kliennya yang tahu gitu kan tentang cerita ini. Oh, ternyata ceritanya si Anu gitu kan. Nanti mereka justru merasa takut atau bagaimana. Dan mengenai latar belakang Nita ketika dia masih hidup bersama orang tuanya di Kalimantan adalah dia dan keluarganya ini merupakan keluarga yang berasal dari kehidupan ekonomi yang bisa dibilang pas-pasan. Nita pada saat itu memiliki 2 orang adik, dua-duanya laki-laki ya. Tapi sayangnya memang ketika masih kecil, salah satu adik dari Nita ini meninggal dunia karena sakit. Jadi yang pada saat itu meninggal adalah adik bungsunya. Nita bercerita pada saat itu ayahnya ini bekerja secara serabutan ya. Jadi apapun yang bisa dikerjakan menghasilkan uang, yaitu yang akan dikerjakan oleh beliau. Sementara kalau ibunya Nita bekerja sebagai seorang kuli cuci dan setrika dari rumah ke rumah gitu setiap harinya. Dan kondisi rumah yang pada saat itu mereka tempati juga cukup memprihatinkan, karena memang kehidupan ekonomi mereka yang sangat kekurangan. Jadi pada saat itu mereka berempat itu menempati sebuah rumah yang memang bagian atapnya itu sudah jebol parah, dan pada saat itu dinding rumah mereka pun masih terbuat dari geribik. Jadi kalian bisa bayangkan ketika kemudian ada hujan turun gitu ya, hujan lebat, itu bagian dalam dari rumahnya Nita itu akan banjir, akan basah. Dan karena kekurangan tersebutlah pada akhirnya mau tidak mau Nita dan adiknya ini harus berhenti sekolah. Kalau adiknya pada saat itu berhenti ketika dia kelas 5 SD, sementara kalau Nita ini harus berhenti sekolah ketika dia lulus SMP. Jadi dia tidak melanjutkan jenjang pendidikannya ke SMA. Dan secara pribadi Nita juga bilang bahwa dia tidak terlalu dekat dengan sosok ayahnya. Karena menurut Nita, Pak Adi ini adalah tipe-tipe seorang ayah yang sangat tegas dan sangat galak kepada anak-anaknya. Jadi misalkan Nita atau adiknya ini berbuat kesalahan gitu ya, yang namanya anak kecil kan sesekali mereka sering nakal. Nah biasanya Pak Adi ini akan menegur anak-anaknya itu menggunakan kekerasan. Jadi kayak secara fisik Nita dan adiknya sering dipukuli, sering ditampar, bahkan sering disabet dengan menggunakan ikat pinggang. Itulah kenapa pada akhirnya Nita ini memang cenderung lebih dekat dengan ibunya ketimbang dengan ayahnya sendiri. Dan menginjak di usia ke-18 tahun, Nita bilang dia mulai bosan dan kehidupan yang dia jalani di desa tempat dia tinggal. Karena setelah bertahun-tahun setelah dia berhenti sekolah, dia kan gak ada kegiatan lain ya. Ya akhirnya dia memang membantu ibunya untuk bekerja sebagai kuli cuci setrika dari rumah ke rumah. Dan di tengah-tengah proses kehidupan Nita yang sedang berjibaku mencari pekerjaan, mencari penghidupan yang layak, sekitar setengah tahun kemudian setelah hari
ulang tahun ke-18-nya Nita, pada saat itu Nita ini mendapatkan undangan dari salah satu temannya. Kita sebut saja namanya adalah Ina. Jadi Ina dan Nita ini memang sudah berteman semenjak mereka ini masih kecil. Jadi hubungan mereka ini cukup akrab, cukup dekat. Dan pada saat itu kebetulan Ina ini menemukan jodohnya lebih dahulu. Jadi dia menikah. Dan pada saat itu Nita ini diundanglah ke pesta pernikahan tersebut. Dan karena keakraban mereka tadi, kedekatan persahabatan mereka sejak kecil, akhirnya ketika Ina ini tahu Nita sudah datang ke acara yang dia gelar dalam pernikahannya, ketika Ina ini sedang dirias di dalam kamarnya gitu ya, pada akhirnya Ina ini memanggil Nita untuk ikut masuk ke dalam kamar tersebut menemani dia dirias. Jadi kalian punya bayangan lah ya, pada saat itu misalkan Ina sedang dirias menjadi pengantin, sementara si Nita ini duduk di sebelahnya sambil ngeliatin gitu. Dan itulah untuk pertama kalinya Nita ini mengetahui bagaimana cara kerja seorang perias pengantin untuk mempercantik calon pengantin yang akan menikah. Dan jujur waktu itu Nita ini langsung merasa tertarik dengan hal tersebut. Dan setelah Nita ini selesai menemani Ina sampai selesai dirias, kemudian selesai dipakaikan baju adat gitu, kemudian Ina ini dibawa ke pelaminan untuk bersanding dengan suaminya. Nah pada saat itulah Nita ini ibaratnya dia kayak nyari-nyari kesempatan untuk bisa berbasa-basi dengan salah satu perias pengantin yang pada saat itu kebetulan merias Ina. Dan kita sebut saja nama periasnya di sini adalah Kirana ya. Dan pada saat itu situasinya, kata Nita ya, dia ini menghampiri Mbak Kirana tadi yang lagi santai-santai, lagi duduk-duduk di teras rumah si pengantin. Jadi kan biasanya kalau perias pengantin sudah selesai dengan pekerjaannya, dia akan santai-santai gitu, dia akan punya waktu untuk menikmati suasana lah. Dan pada saat itu kata Nita memang Mbak Kirana ini posisinya lagi duduk, lagi bersangga kaki gitu sambil ngerokok. Dan ketika baru saja mengajak Mbak Kirana ini ngobrol, Nita merasa bahwa Kirana ini adalah orang yang sangat open. Jadi kayak dia mau ditanyain banyak hal, dia mau menjelaskan, dia mau menjawab. Jadi sama sekali jauh dari kesan angkuh atau sombong. Hingga pada akhirnya Nita ini jadi keasikan gitu mengajukan beberapa pertanyaan yang memang pada saat itu membuat dia merasa penasaran yang berhubungan dengan dunia rias pengantin. Dan Nita bilang dari obrolan tersebut Nita pada akhirnya merasa tertarik dengan bagaimana ruang lingkup pekerjaan dari seorang perias pengantin. Karena menurut Nita waktu itu pekerjaan perias pengantin itu bukanlah sesuatu yang berat, kemudian pekerjaannya menyenangkan karena bisa pergi ke sana ke sini gitu kan ya. Kemudian dengan pekerjaan yang tidak terlalu berat tersebut ternyata bayarannya cukup lumayan. Apalagi kalau misalkan pada saat itu perias pengantinnya memang sudah memiliki nama di satu daerah, nah itu bayarannya sudah pasti akan lebih besar lagi. Waktu itu Nita bilang dia mendapat banyak sekali masukan dari Mbak Kirana ya. Seolah-olah Mbak Kirana ini tahu kalau misalkan Nita pada saat itu memang memiliki ketertarikan untuk kayak pengen ikut berkecimpung dalam dunia tersebut. Jadi Mbak Kirana ini justru nggak ada perasaan-perasaan kayak takut tersaingi atau apa gitu, nggak ada. Itulah yang membuat Nita ini merasa senang. Dan Nita bilang pertemuannya pada saat itu dengan Mbak Kirana itu adalah kali pertamanya pada akhirnya Nita ini sudah memastikan apa cita-cita dia nih nantinya ke depan. Dan sudahlah ya, selesai sampai di sana. Nita sama sekali tidak berekspektasi lebih dari pembicaraan yang sempat terjadi antara diri dia dan juga Mbak Kirana. Dan ketika dia sudah merasa cukup kan ya datang di dalam acara pernikahan sahabatnya, pada saat itu akhirnya Nita ini memutuskan untuk pulang. Nah ketika kemudian Nita ini berpamitan pulang gitu, otomatis dia juga kan berpamitan dengan Mbak Nita ya, karena bagaimanapun kan mereka sudah sempat ngobrol. Nah pada saat itulah kemudian Mbak Nita ini memberikan kartu namanya dia kepada Nita. Dan waktu itu Nita sempat kaget, dia nggak menyangka kalau Mbak Kirana ini akan memberikan kartu nama pada dia. Apalagi waktu itu Mbak Kirana juga sampai bilang kepada Nita bahwasanya nanti kamu mampir ya ke galerinya saya semisal kamu ada waktu. Nanti saya akan mengajarkan kamu beberapa hal kalau memang kamu merasa tertarik untuk menjadi seorang perias pengantin seperti saya. Dan waktu itu Nita bilang, rasa hatinya senang sekali kan, karena dia ngerasa kayak dibukakan kesempatan padahal waktu itu dia tidak terlalu banyak berharap. Nah ketika kemudian Nita pulang ke rumahnya, dia langsung menceritakan secara antusias kepada sang ibu tentang kesempatan yang dia dapatkan di hari itu. Bahkan pada saat itu Nita sampai bilang kepada ibunya kalau dia ingin sekali bisa mampir ke galeri Mbak Kirana. Tapi memang sayangnya pada saat itu galerinya Mbak Kirana ini kan adanya di kota ya.
Dan jaraknya itu cukup jauh, jadi sekitar 2-3 jam lah kalau ditempuh dengan perjalanan mobil atau bus. Tapi Nita merasa ibunya sama sekali tidak memberikan respon yang positif ketika Nita menceritakan keinginannya waktu itu. Entah kenapa Nita kayak merasa kok ibu kayak diem aja gitu ya, kayak nggak bereaksi seneng atau mendukung, support atau gimana. Dan Nita bilang ya, di keesokan harinya dia sampai izin sama sang ibu untuk tidak ikut membantu menjadi kuli cuci setrika, dan dia beralasan bahwa di hari itu dia sedang merasa nggak enak badan. Padahal sebenarnya waktu itu Nita kayak merenung aja di dalam kamarnya. Dia merasa bahwa ini adalah titik di mana dia seharusnya bisa membalik keadaan kehidupan ekonomi keluarganya gitulah ya, di mana dia bisa membantu kehidupan keluarganya nanti kalau misalkan dia bisa menjadi seorang prias pengantin. Dan kalau misalkan dia tidak mengikuti kesempatan tersebut, Nita ini khawatirnya ke depannya dia nggak akan mendapatkan kesempatan yang baik lagi. Jadi pada saat itu dengan menggunakan sisa-sisa uang simpanannya yang selama ini dia sisihkan kalau dikasih sama orang tuanya jajan gitu, pada akhirnya digunakan oleh Nita untuk kabur dari rumah. Jadi pada saat itu tanpa bilang ke siapa-siapa, dia nggak ngomong ke orang tuanya, dia nggak pamitan sama adiknya juga. Sebelum subuh, Nita ini pergi dari rumah. Dia pergi ke terminal pada saat itu, dia naik sebuah bus, dan dia pergi ke kota tempat di mana galeri Mbak Kirana itu berada. Dan pada saat kabur, Nita bilang dia sempat menitipkan selembar surat di dalam kamarnya supaya ibu atau ayahnya nanti bisa baca. Yang pada intinya di surat tersebut Nita menjelaskan bahwasanya saya tidak kabur untuk macam-macam. Saya hanya bertekad ingin menjadi seorang prias pengantin untuk membantu kehidupan keluarga kita nantinya. Jadi nggak perlu cari saya. Semisal nanti saya merasa sudah waktunya untuk pulang, saya pasti pulang kok. Dan Nita juga menulis harapannya agar keputusannya tersebut tidak membuat ayah ataupun ibunya ini merasa marah. Dan sampai di titik ini kita harus ingat bahwasanya Nita memang sama sekali belum menceritakan mengenai informasi secara detail mengenai galeri Mbak Kirana yang sedang dia tuju. Jadi dia belum memberitahukan nama galerinya apa, nama pemilik galeri itu siapa, galeri tersebut berada di kota apa gitu, karena memang masih Nita keep sendiri di dalam dirinya. Dan menempuh perjalanan sekitar 2,5 jam sampai 3 jaman lah ya pada saat itu, Nita ini pada akhirnya sampailah di rumah sang prias tadi, Mbak Kirana. Jadi memang rumah tersebut letaknya juga ada di pinggir jalan raya. Jadi setelah Nita ini naik bus, dia turun di terminal kota tersebut, dia nanya-nanya sebentar gitu. Lalu dia diarahkan untuk naik sebuah angkot, dan ketika dia naik angkot tersebut nggak terlalu lama lah, paling sekitar 5 menitan, akhirnya si supir itu menurunkan dia di titik tersebut. Dan ketika Nita turun ke titik tersebut ya memang terpampang dengan jelas ada nama galerinya gitu kan, Kirana Galeri. Jadi kalau menurut ceritanya Nita pada saat itu, galeri dari Mbak Kirana ini bangunannya cukup besar. Karena bangunannya memang bukan hanya sekedar galeri saja, melainkan kayak menyatu dengan rumah pribadinya beliau. Jadi kayak ada 2 bangunan tapi terpisah. Dan ketika Nita sampai di tempat tersebut, ada seorang satpam yang langsung membukakan pagar untuk Nita. Dan waktu itu Pak Satpam tersebut bertanya kan, kenapa Mbak? Dan pada saat itulah Nita ini menjelaskan bahwa beberapa hari yang lalu dia mendapatkan kartu nama dari Mbak Kirana. Dan dia dipersilahkan untuk mampir, untuk main gitu ya, untuk bertemu dengan Mbak Kirana di sana. Dan dengan sangat kooperatif, satpam tersebut sangat ramah melayani Nita, meskipun pada saat itu Nita merasa penampilannya juga, penampilan anak kampung lah gitu menurut Nita. Tapi pada saat itu dia diperlakukan dengan sangat baik. Dia diantarkan sampai masuk ke dalam galeri tersebut. Dan satu kata yang pada saat itu langsung tertancap di otaknya Nita ketika galeri tersebut dibuka gitu ya, dia masuk ke dalam ruangan tersebut adalah luar biasa. Jadi galerinya tuh bagus, ditata dengan sangat baik. Bahkan ketika dia baru masuk ke dalam ruangan tersebut, itu aroma wangi kayak di hotel-hotel, kayak di mall-mall itu langsung tercium. Dan sedikit penggambaran yang sempat dijelaskan oleh Nita ya, ketika dia berdiri di dalam ruangan tersebut, dia langsung melihat beberapa deretan manekin manusia gitu kan yang memakai kebaya gitu. Kebayanya kebaya yang bling-bling, yang banyak Swarovski, yang banyak mutiara-mutiaranya gitu. Ruangannya pun full AC, kemudian lantainya juga terbuat dari marmer yang berkilauan, dan ada cermin di mana-mana, mungkin bagian untuk orang-orang yang fitting gitu kan. Kemudian jendelanya itu tinggi-tinggi dengan gorden yang tebal-tebal. Bahkan pada saat itu ada lampu kristal yang menggantung, dan di bagian tengahnya tuh ada satu set sofa yang bentuknya kayak bundar gitu. Jadi kata Nita pada saat itu ketika dia diperlihatkan dengan situasi galeri Mbak Kirana, dia betul-betul sempat bengong sepersekian menit saking terpana. Dan yang tidak bisa dibayangkan oleh Nita pada saat itu adalah galerinya aja begini bentuknya, gimana rumah pribadinya Mbak Kirana yang ada di sebelahnya. Dan ketika sudah diantarkan masuk ke dalam galeri tersebut, satpam tadi mempersilahkan Nita untuk duduk di salah satu kursi sofa
sofa, kemudian beliau berpamitan untuk memanggil Mbak Kirana sebentar karena pada saat itu memang Mbak Kirana ini ada di rumah pribadinya. Dan pada saat ditinggalkan pun Nita ini juga disajikan ada minuman, ada cemilan gitu. Dan sekitar 15 menit kemudian tanpa terasa Nita menunggu gitu kan di dalam galeri tersebut, pada akhirnya Nita ini mendengar ada suara pintu yang terbuka. Jadi pada saat itu di bagian belakang dari pintu galeri tersebut kayak dipasangin sebuah bel, lonceng kecil gitu loh, kayak lonceng gitu yang akan berbunyi semisal si pintunya ini didorong. Jadi kalau misalkan ada orang yang masuk dari pintu tersebut, pasti lonceng tersebut akan ikut goyang dan bunyi. Dan waktu itu Nita langsung meletakkan cangkir teh manis yang sedang dia minum kan, dia menoleh ke belakang dan pada saat itulah dia melihat sosok Mbak Kirana ini masuk untuk menemui dia. Dan kesan yang tidak pernah berubah Nita rasakan dari sosok Mbak Kirana adalah Mbak Kirana ini selalu ramah kepada dia dimanapun mereka bertemu. Jadi ketika beliau ini melihat Nita datang, Nita ini langsung dipeluk. Jadi kayak udah sangat akrab banget gitu seolah-olah hubungan mereka. Bahkan saat itu Kirana juga sampai bilang kepada Nita, akhirnya kesini, saya udah nungguin loh. Dan singkat cerita akhirnya pada saat itu memang Nita dan juga Mbak Kirana ini langsung membicarakan hal yang berhubungan dengan pekerjaan Nita. Jadi waktu itu tanpa harus meminta terlebih dahulu, Mbak Kirana ini langsung menawarkan pekerjaan kepada Nita. Karena pada saat itu kebetulan Mbak Kirana memang sedang membutuhkan seorang asisten karena asisten dia yang sebelumnya itu sudah mengajukan resign dan baru akan diizinkan resign oleh Mbak Kirana ketika Mbak Kirana ini sudah mendapatkan ganti. Dan ketika dia melihat ada Nita dan merasa bahwa Nita ini sepertinya punya passion di dunia rias merias, pada akhirnya memang Mbak Kirana ini kayak memiliki ide untuk mempekerjakan Nita dan menggantikan asisten lamanya. Dan pada saat itu otomatis Nita ini merasa seneng ya, ibaratnya dia nggak perlu minta-minta lagi, dia langsung ditawari pekerjaan. Dan Nita tidak mau menyia-nyiakan hal tersebut. Jadi ketika kemudian Mbak Kirana ini sempat menanyakan bagaimana kira-kira respon orang tuanya Nita nanti ya, kalau misalkan Nita diberikan pekerjaan semacam itu, Nita ini terpaksa harus berbohong kepada Mbak Kirana. Nita ini bilang, orang tua saya support kok Mbak, pas kemarin saya cerita aja mereka sangat mendukung cita-cita saya. Padahal kan yang sebenarnya pada saat cerita, ibunya Nita ini sama sekali tidak memberikan respon apapun. Dan mendengar jawaban dari Nita tersebut, otomatis Mbak Kirana merasa, oh ya sudah, bagus kalau begitu. Dan pada saat itu Mbak Kirana ini juga sempat bicara paitan kepada Nita. Jadi ibaratnya Nita ini harus mengerti bahwasanya pekerjaan seorang rias pengantin itu adalah pekerjaan yang mengharuskan Nita ini harus standby ketika dini hari, karena memang kan yang namanya rias pengantin datang ke rumah calon pengantin itu sebelum subuh karena mereka harus merias, mendandani, sementara akad nikah itu kan biasanya dilaksanakan pagi. Jadi kan mau nggak mau Nita ini harus memiliki tempat tinggal yang berdekatan dengan Mbak Kirana karena kalau ada apa-apa kan biar enak ketemuannya. Nah jadi pada saat itu Mbak Kirana ini memberikan saran kepada Nita, kalau misalkan mau kerja sama saya, kayaknya memang kamu harus mencari kontrakan atau ngekos di daerah sekitar sini biar nantinya gampang saya menghubungi kamu. Tapi kalau misalkan memang kamu merasa belum memiliki kemampuan untuk ngontrak, untuk ngekos, kamu boleh tinggal di galeri saya. Kebetulan di galeri saya itu ada satu kamar kecil di bagian belakangnya dan itu kosong. Kalau misalkan kamu mau tidur di sana ya nggak apa-apa, saya malah senang ada yang nungguin galeri saya. Dan pada saat itu otomatis Nita ini langsung merasa kayak semua mimpinya seperti terwujud dalam satu malam kan. Jadi waktu itu tanpa berpikir panjang Nita ini langsung bilang iya, dia langsung menyetujui. Karena dia yakin bahwa orang tuanya juga lama-kelamaan pasti bisa terbujuk lah. Apalagi kalau misalkan ngelihat nantinya Nita ini bisa menghasilkan uang untuk membantu keluarga. Dan pada saat itu Nita ini memang langsung diikutkan oleh Mbak Kirana ke beberapa job yang dia dapatkan ya. Tapi waktu itu memang Nita ini harus memulai segalanya dari awal. Jadi dia nggak langsung diberikan izin untuk merias pengantin dulu. Pada saat itu Nita ini masih diberikan tugas kayak sekedar memperhatikan secara detail apa-apa aja sih proses yang harus dilakukan oleh seorang perias pengantin ketika sedang merias pengantinnya. Dan pada saat itu Mbak Kirana ini mengajarkan banyak hal ya, bahwasanya yang namanya merias pengantin itu bukan hanya masalah skill, tapi kita juga harus punya adab, punya attitude, kita harus punya mental yang kuat karena terkadang pihak keluarga dari pengantin itu suka marah-marah gitu kan ya, suka mendesak supaya cepet-cepet buru-buru, dan rias pengantin itu juga memerlukan kedisiplinan. Jadi hal-hal dasar tersebutlah yang awalnya diajarkan oleh Mbak Kirana kepada Nita, biar Nita ini nggak merasa kaget. Tapi meskipun pada saat itu Nita ini tidak langsung diberikan job nyata gitu ya oleh Mbak Kirana,
istilahnya masih sekedar mengasisteni beliau saja, tapi bayaran yang didapatkan oleh Nita setiap kali Mbak Kirana ini mendapatkan job itu lumayan loh. Karena kalian bayangkan ya, pada saat itu Nita kan sama sekali belum punya pengalaman untuk mendapatkan uang. Jadi ketika dia mendapatkan uang tersebut dari Mbak Kirana, senangnya bukan main Nita ini. Dan menurut Nita sendiri, Mbak Kirana ini adalah orang yang sangat royal. Apalagi kalau masalah makanan, Nita ini sama sekali tidak pernah merasa kekurangan. Dan itulah pengalaman hidup yang tidak akan pernah bisa Nita lupakan, jasa dari seorang Mbak Kirana kepada dia. Dan setelah menjalani pekerjaan tersebut, pada akhirnya setelah merasa cukup gitulah ya, Nita ini memberanikan diri untuk pulang ke kampungnya. Dia menemui orang tuanya, dia menceritakan segalanya, dia meminta maaf. Bahkan pada saat itu untuk pertama kalinya Nita ini memberikan uang yang dihasilkan kepada orang tuanya di sana. Dan waktu itu orang tua Nita sangat senang, mereka merasa sangat bangga. Bahkan pelan-pelan pada saat itu orang tuanya Nita ini merestui pekerjaan Nita. Meskipun dengan pekerjaan tersebut, resikonya adalah Nita menjadi jarang ada di rumah. Karena memang menurut Nita, Mbak Kirana ini adalah salah satu perias pengantin yang sangat laris pada saat itu. Ibaratnya dalam 1 bulan, waktu kosong, jadwal kosong dari Kirana Galeri itu paling hanya 4-5 saja. Selebihnya benar-benar full dengan jadwal, dengan job perias pengantin. Jadi bisa dibayangkan seberapa padatnya pekerjaan Nita pada saat itu yang memang harus mengikuti kemanapun Mbak Kirana ini pergi. Dan berjalan setahun setelah mengikuti kemanapun Mbak Kirana pergi sebagai seorang asisten, pada akhirnya Mbak Kirana ini mengizinkan Nita untuk bisa merias. Jadi pada saat itu Mbak Kirana sendiri yang turun langsung untuk mengajari Nita beberapa teknik yang digunakan untuk merias pengantin. Dan waktu itu Nita ini ingat sekali dia diajarkan pertama kali oleh Mbak Kirana itu di galeri mereka. Jadi Mbak Kirana ini sampai menyewa seorang model untuk dirias oleh Nita. Dan berjalan beberapa bulan setelah mendapatkan pembelajaran intensif dari Mbak Kirana mengenai bagaimana caranya merias pengantin dengan baik, dengan rapi, pada akhirnya di suatu hari Nita ini mendapatkan kesempatan untuk merias pengantinnya Mbak Kirana. Jadi pada saat itu Nita ini posisinya tetap ikut sama Mbak Kirana ya, karena kemanapun kan dia tetap menjadi asisten Mbak Kirana. Tapi pada saat itu yang merias bukan Mbak Kirana, melainkan Nita. Dan perjalanan dari pekerjaan Nita bersama Mbak Kirana ini nggak ada yang aneh. Maksudnya semuanya berjalan dengan normal. Mereka juga menjalani hubungan selayaknya teman, karena memang usia mereka ini terpaut sekitar 8 tahunan. Mbak Kirana yang lebih tua ya, sementara Nita yang lebih muda. Dan Nita sendiri tidak tahu persisnya setelah tahun keberapa Nita mengikuti Mbak Kirana sebagai asisten riasnya. Pada akhirnya di suatu hari Mbak Kirana ini memanggil Nita untuk masuk ke dalam salah satu ruangan kerjanya yang waktu itu ada di bagian rumah utama, jadi bukan di galerinya lagi. Dan ketika Nita masuk ke dalam ruangan tersebut, Nita bercerita bahwa ruangan kerja Mbak Kirana ini memang dipenuhi dengan wewangian. Tapi bedanya pada saat itu ketika Nita masuk ke dalam ruangan kerja pribadi Mbak Kirana yang ada di rumah utama, itu wewangian yang tercium adalah wangi melati. Dan itu memang untuk pertama kalinya Nita masuk ke ruangan tersebut ya, karena memang meski sudah beberapa tahun ikut dengan Mbak Kirana, dia tidak memiliki kepentingan apapun untuk bisa masuk ke sana. Dan sebagai manusia, instingnya kan pada saat itu pasti selalu memperhatikan apa yang ada di sekitarnya. Meskipun waktu itu mulut dia diem, dia nggak berani nanya yang macem-macem. Dan pada saat masuk tersebut, memang Nita ini melihat kayak ada semacam meja yang dijadikan tempat untuk menaruh beberapa barang-barang yang menurut Nita pada saat itu adalah ciri-ciri dari seseorang yang memiliki kepercayaan supranatural. Kalian bisa tahu lah ya maksud saya apa. Tapi waktu itu Nita tidak mau ikut campur ya, dia nggak berani bertanya juga, dia segan. Karena bagi dia apapun kepercayaan seseorang, apapun ritual yang sering dilakukan oleh seseorang itu adalah urusan beliau dengan Tuhan. Apalagi pada saat itu Kirana ini tidak membicarakan hal-hal aneh kepada Nita. Jadi kayak ya pembicaraan normal aja. Mbak Kirana duduk di sini, Nita duduk di sini, lalu di tengah-tengah mereka ini kayak meja kerja biasa. Dan pada saat itu yang menjadi topik pembicaraan mereka adalah perihal kontrak. Jadi Mbak Kirana ini ingin mengontrak Nita secara eksklusif untuk menjadi partnernya dia. Karena pada saat itu Mbak Kirana ini memiliki rencana untuk mengekspansi galerinya. Jadi kayak biasanya misalkan dalam sehari dia dapat job itu paling maksimal tuh dia hanya bisa ngambil 2. Karena kan yang merias itu cuma dia sendiri. Tapi pada saat itu dia ingin galerinya ini bisa mengambil lebih banyak job. Misalkan sehari itu bisa 3 atau sampai 4 kali jadwal. Dan otomatis kalau misalkan semakin banyak jadwal kan dia nggak bisa ngerjain sendiri
gede dong. Nah, itulah kenapa pada akhirnya dia ini ingin mempekerjakan Nita sebagai perias juga di galerinya secara eksklusif. Dan karena keinginan tersebut, pada akhirnya memang Mbak Kirana ini mengontrak Nita dengan beberapa poin-poin yang ada di bawahnya lah ya. Dan karena memang pada saat itu Nita merasa banyak sekali memiliki hutang budi kepada sosok Mbak Kirana. Kehidupan dia dan keluarganya lumayan berubah drastis setelah dia ini bekerja dengan Mbak Kirana. Jadi Nita ini langsung memutuskan untuk mau dikontrak oleh Mbak Kirana. Dan sekitar 7 bulan kemudian setelah Nita ini sudah selesai menandatangani kontrak, Mbak Kirana ini sempat mengajak Nita lagi untuk bicara. Dan setiap kali Mbak Kirana ini mengajak Nita bicara, biasanya itu akan menjadi salah satu ciri bahwa ada hal serius yang ingin disampaikan oleh Mbak Kirana kepada Nita. Karena misalkan kalau hal-hal yang biasa aja, Mbak Kirana ini nggak sampai harus memanggil Nita ke ruangan kerjanya. Dan ketika kemudian Nita dipanggil lagi oleh Mbak Kirana ke dalam ruangan kerja tersebut, Mbak Kirana ini bercerita lah bahwa dia mendapatkan sebuah job dari orang yang cukup penting yang ada di kota sebelah. Bahwasanya pada saat itu anak perempuannya akan menikah, tapi meskipun memang mereka ini datang dari keluarga yang cukup terpandang, pernikahannya tersebut tidak ingin dirayakan terlalu besar-besaran, jadi sederhana saja. Dan tujuan pada saat itu Mbak Kirana sampai memanggil Nita adalah karena Mbak Kirana ingin menyerahkan job merias pengantin tersebut itu kepada Nita. Karena Mbak Kirana ini merasa badannya lagi nggak enak nih, apalagi waktu itu job tersebut akan dilangsungkan sekitar 2 hari lagi. Dan dalam pembicaraan tersebut Mbak Kirana juga menjelaskan banyak hal secara detail mengenai orang tua dari si calon pengantin. Maksudnya supaya nantinya nggak ada kesalahan yang terjadi. Karena menurut Mbak Kirana, orang tua dari si calon pengantin ini adalah tipe-tipe orang tua yang sangat perfeksionis dan gampang emosi. Jadi ya tipe-tipe pejabat yang nggak mau disalahin lah, gimana kalian pasti bisa membayangkan gitu kan. Yang maunya semua serba perfeksionis gitu kan, yang gampang nyalahin orang. Jadi pada saat itu Mbak Kirana ini sampai mewanti-wanti Nita beberapa kali, tolong jangan ngecewain ya, tolong jangan sampai membuat kesalahan ya. Pokoknya betul-betul khawatir lah sebenarnya. Cuma karena pada saat itu Mbak Kirana sedang tidak enak badan, bahkan ketika lagi bicara dengan Nita, itu tangannya posisinya lagi diinfus. Padahal dia sudah terlanjur menerima DP dan sudah tanda tangan kontrak. Dan sesuai dengan kontrak yang sudah pernah ditandatangani oleh Nita sebelumnya, bahwasanya dia harus siap sedia dengan segala job yang akan diberikan oleh Kirana kepada dia, otomatis pada saat itu dia tidak bisa menolak dong. Meskipun waktu itu Nita bilang rasa tegang, rasa gugup paniknya itu luar biasa. Karena itu adalah untuk pertama kalinya Mbak Kirana tidak ikut dengan dia ketika menangani sebuah job merias pengantin. Karena biasanya mereka ini kayak Upin Ipin, kemana-mana selalu bareng, selalu bersama. Dan seperti biasanya kalau kalian tahu pekerjaan seorang perias pengantin, mereka itu akan selalu datang ke rumah calon pengantin mereka itu dini hari kebanyakan. Karena memang akad itu kan kebanyakan diadakan pagi harinya. Jadi yang namanya merias pengantin itu kan pasti lama kan prosesnya. Dan itu pula lah yang dilalui oleh Nita di malam hari tersebut. Nah pada saat itu Mbak Kirana ini memang menitipkan Nita kepada salah seorang supirnya. Kita sebut saja nama supir tersebut adalah Pak Heri. Pak Heri ini memang sudah terbiasa untuk nganterin Mbak Kirana ataupun Nita kemanapun job mereka ini berada. Jadi pada saat itu memang karena dinilai lokasi calon pengantin mereka pada saat itu lumayan jauh, akhirnya Nita ini memutuskan untuk berangkat dari galeri Mbak Kirana itu sekitar jam 2 malam. Dan itu dari malamnya dia sudah mulai beberes, sudah mulai packing-packing apa saja yang harus dia bawa. Dan karena memang pada saat itu menurut informasi dari Mbak Kirana bahwa Nita ini hanya harus datang merias sekali saja, jadi tidak ada proses retouch-nya, otomatis bawaan yang dibawa oleh Nita di waktu tersebut tidak terlalu banyak. Jadi hanya sekedar koper berukuran sedang saja yang berisikan alat-alat inti dari make up yang akan dia gunakan. Dan setelah selesai membereskan seluruh barang yang akan dia bawa, pada akhirnya ketika jam 2 malam, Nita dan juga Pak Heri ini berangkatlah menuju lokasi sang calon pengantin. Dan perjalanan tersebut berjalan biasa saja, tidak ada yang aneh sama sekali. Hanya saja memang waktu itu Nita merasa ngantuk yang luar biasa karena memang sebelumnya dia tidak sempat tertidur. Yang pertama karena dia memang tidak sempat karena terlalu repot mengurus segala sesuatunya sendirian. Kemudian yang kedua adalah karena dia merasa terlalu gugup, dia terlalu tegang. Karena itu untuk pertama kalinya dia turun menangani sebuah job tanpa kehadiran Mbak Kirana. Dan awalnya Nita ini sempat menahan rasa kantuknya ya, jadi sampai gini gitu.
Cuma begini lagi. Dia tuh kayak nggak mau tidur karena dia ngerasa nggak enak sama Pak Heri. Kalau misalkan Pak Heri cuma sendirian, nggak ada temen ngobrol. Cuma karena merasa bahwa, ayo sudahlah saya ngantuk banget gitu. Daripada ntar nanti di tempat calon pengantinnya saya ketiduran atau ngerasa ngantuk, nggak fit. Kan nanti takutnya hasil riasan dia juga nggak maksimal. Jadi pada akhirnya waktu itu Nita ini pamit lah sama Pak Heri. Dia pamit pengen tidur dulu sebentar. Karena kebetulan memang jalanan yang mereka lalui pada saat itu adalah jalanan yang sudah sering dilewati oleh Nita. Jadi Nita ini sudah hafal dengan kondisinya. Dan pada saat itu Nita juga nggak tahu berapa lama dia sudah tertidur di dalam mobil tersebut. Hingga pada akhirnya tiba-tiba saja dia merasakan Pak Heri ini membangunkan dia. Dan dengan mata yang masih agak ngantuk-ngantuk pada saat itu, Nitanya akhirnya terbangun. Dan waktu itu Pak Heri langsung bertanya kepada Nita, "Mbak, ini alamatnya benar kan ya? Kok semakin jauh jalanannya makin kecil ya?" Dan pada saat itu Nita tidak bisa menjawab apa-apa karena yang dia tahu memang Mbak Kirana ini memberikan alamat dari calon pengantin tadi itu kepada Pak Heri. Jadi waktu itu Nita langsung menjawab, "Loh, Mbak Kirana kan ngasih alamatnya ke Bapak. Ya, jadi saya nggak tahu." Dan sambil menjawab pertanyaan tersebut, Nita ini posisinya sambil kayak ngelihat area sekelilingnya mereka pada saat itu. Jadi kayak seolah-olah mobil mereka ini lagi berjalan di sebuah jalanan kecil yang melewati pematang sawah. Dan di bagian kanan kirinya itu kayak banyak pohon-pohon pisang, kayak pohon-pohon besarnya, sama sekali nggak ada lampu jalanan ataupun lampu rumah-rumah yang mungkin ada di sekitar sana. Jadi pada saat itu Pak Heri langsung bilang lagi, "Ya sudah, kita lanjut saja ya Mbak jalannya." Dan dengan cepat Nita langsung menimpali, "Ya udah lanjut aja, kayaknya di depan sana juga ada jalan deh." Dan pada saat itu Nita ini kayak memang benar-benar melihat ada satu jalanan gitu ya dari kejauhan, meskipun suasananya pada saat itu gelap. Jadi pada saat itu Pak Heri ini sampai harus menyalakan lampu jauh mobil mereka. Dan dengan setengah nekat ya, untungnya pada saat itu Pak Heri ini adalah seorang supir yang sudah berpengalaman, yang sudah melewati banyak sekali mungkin macam jalanan, karena pada saat itu jalanannya cukup becek kalau kata Nita. Mereka bertahan di jalanan tersebut, ibaratnya kalau misalkan ada kendaraan lain dari arah berlawanan, ya udah akan stuck di sana, nggak akan bisa lewat. Dan Nita ingat benar ketika dia melewati perjalanan tersebut, suara binatang-binatang malam itu kayak terdengar jelas di sekitar mereka. Jadi kayak suara tenggorek, kemudian suara jangkrik, suara-suara burung malam, itu terdengar. Barulah kemudian sekitar 15 menit berlalu, pada akhirnya mobil mereka menemukan sebuah jalanan yang ukurannya lebih besar. Dia beraspal juga, tapi aspalnya yang udah rusak gitu loh. Jadi memang jalannya agak bergelombang gitu ya, agak menimbulkan guncangan. Dan kalau misalkan dibandingkan dengan jalanan yang sebelumnya, jalanan yang mereka temui pada saat itu setidaknya muat lah kalau misalkan ada dua mobil yang berpapasan berlainan arah. Dan mungkin karena saking tegangnya mereka berdua waktu itu karena takut kesasar kan, apalagi waktu itu masih dini hari, nggak ada satupun mobil yang berpapasan dengan mereka. Mereka juga tidak melihat adanya tanda-tanda rumah penduduk. Saking tegangnya mereka pada saat itu, tanpa mereka sadari, mereka berdua ini sama-sama tidak saling bicara. Dan mereka terus menjalani perjalanan tersebut sekitar 1 jam. Jadi betul-betul 1 jam tanpa ada petunjuk apapun. Dan setelah berjalan cukup lama, seperti yang saya bilang tadi, sekitar 1 jam kurang lebih ya, pada akhirnya Pak Heri ini seperti melambatkan kendaraannya. Jadi kayak hampir ngerem-ngerem gitu ya. Jadi waktu itu Nita ini langsung menengok ke arah Pak Heri untuk mempertanyakan, "Kenapa Pak, kok melambat?" Nah pada saat itu Pak Heri langsung menunjuk ke arah yang dia lihat. Jadi posisinya gini. Misalkan ini mobil, ya mobil mereka. Ini kan jalanan aspal otomatis. Nah mereka ini harus menyeberang dulu ke bagian sini, karena itu kan jalanannya 2 arah gini ya. Nah, harus menyeberang ke arah satunya. Nah, di arah satunya tuh kan kayak ada pohon-pohon, kayak ada ya kayak hutan gitulah ya, namanya juga jalanan sepi yang tidak terlalu terlihat karena malam hari nggak ada lampu. Di dalam hutan-hutan tersebut itu kayak seolah-olah ada perkampungan. Dan waktu itu yang terlihat oleh Pak Heri dan juga Nita adalah di dalam perkampungan tersebut kayak sedang ada keramaian. Dan keramaiannya itu seperti hajatan karena ada tenda dengan dekorasi pengantin. Jadi kalian bisa membayangkan ya, sebuah tenda tarup untuk hajatan gitu yang ada bunga-bunganya, yang ada pita-pitanya gitu. Dan pada saat itu Pak Heri ini langsung ngomong sama Nita, "Mbak, itu alamat hajatan yang kita cari bukan sih ya? Soalnya memang pada saat itu lokasi yang mereka tuju itu seharusnya nggak jauh dari sana." Dan waktu itu Nita tidak langsung menjawab. Dia memastikan dulu beberapa saat. Dia memperhatikan secara detail apa yang dilihat oleh Pak Heri juga. Jadi waktu itu kalau menurut Nita, di seberang sana itu memang ada keramaian.
memang ada tenda hajatan, dan tendanya itu warnanya hijau. Hijau dicampur dengan warna kuning gitu. Kemudian ada kelap-kelip lampu juga. Tapi lampunya itu bukan lampu putih, melainkan lampu yang agak kekuningan, tapi dirangkai panjang gitu. Kemudian juga sudah banyak orang di sana, sudah banyak yang berkumpul. Padahal pada saat itu kan masih dini hari ya, masih sangat jauh dari kata subuh. Dan sebenarnya pada saat itu untuk meyakinkan, Nita ini sempat menghubungi Mbak Kirana, tapi nggak diangkat. Kemungkinan karena memang si Mbak Kirana ini masih tertidur. Dan karena tidak bisa mendapatkan jawaban dari Mbak Kirana, pada akhirnya setelah berdiskusi beberapa saat, Nita dan Pak Heri ini memutuskan untuk ya sudahlah, kita mampir dulu yuk sebentar ke sana memastikan. Dan memang untuk mencari gang masuk menyeberang ke arah di mana keramaian tersebut terlihat memang agak sulit. Jadi Pak Heri ini sampai harus berjalan pelan-pelan karena di bagian kanan kiri jalanan tersebut kan gak ada lampunya ya. Jadi cuma sorot dari lampu dari mobilnya mereka aja. Dan setelah sekitar 10 menit Pak Heri ini berusaha untuk mencari jalan yang bisa membawa mereka ke arah kanan. Pada akhirnya mereka bisa menemukan ada sebuah jalanan kecil, bentuknya kayak gang gitu ya. Luasnya itu mungkin sekitar 1 mobil dengan 1 motor berpapasan. Dan kebetulan pada saat ingin berbelok, waktu itu Pak Heri dan Nita ini melihat secara langsung ada sebuah janur kuning yang digantung di depan gang tersebut. Jadi pada saat itu Nita ini kayak langsung punya feeling, oh kayaknya memang ini nih jalanan dari hajatan yang mereka cari. Jadi pada saat itu tanpa ragu Pak Heri ini langsung berbeloklah ke dalam gang tersebut. Dan yang harus kalian bayangkan adalah perjalanan yang mereka lalui di dalam gang tersebut, jalanannya itu benar-benar hancur. Jadi kayak tanah merah yang bercampur dengan batu-batu kerikil. Bahkan pada saat itu Nita ini harus berpegangan karena memang guncangan yang terjadi pada saat itu ya lumayan terasa lah. Dan ketika mereka ini baru memasuki gang tersebut sekitar 5 menitan lah ya, lampu mobil yang mereka kendarai pada saat itu menangkap sebuah gerakan dari seorang nenek-nenek yang berjalan keluar. Jadi posisinya waktu itu nenek-nenek tersebut mau melintas keluar dari gang tersebut. Jadi berlawanan arah gitu dengan mobilnya Nita dan juga Pak Heri. Pada saat itu sekali lagi Nita dan Pak Heri ini memang berpikir ingin memastikan kira-kira si nenek ini kenal nggak ya dengan si pemilik hajatan. Jadi memang waktu itu Nita dan Pak Heri sudah memiliki niat ingin bertanya kepada nenek tersebut. Tapi lucunya adalah bahkan sebelum Pak Heri ini memberhentikan mobilnya, si nenek-nenek tadi tuh kayak udah berhenti dulu jalannya gitu ya, sambil ngeliatin ke arah mobil seolah dia tahu kalau pada saat itu dia ingin ditanya. Dan Nita sedikit menceritakan bagaimana perawakan si nenek yang pada saat itu mereka temui. Jadi nenek-nenek itu rambutnya dicepol ke belakang, memang agak berantakan. Kemudian giginya tuh udah habis semua. Jadi posisi ngomongnya tuh mulutnya gini loh. Kemudian pipinya kempot dan dia tidak terlalu tinggi. Dan sebelum Nita ataupun Pak Heri memulai terlebih dahulu untuk bertanya kepada nenek tersebut, ternyata duluan nenek tersebutlah yang memarahi mereka berdua. Jadi ketika Nita ini baru saja menurunkan jendela mobilnya, belum sempat nanya, nenek tersebut langsung bilang gini, mau kemana kalian? Jalanan ini belum boleh dilewati, soalnya Bapak Kepala Desa lagi punya hajat. Dan pada saat itu kata Nita, meskipun dia merasa kaget ya, tiba-tiba dimarahi begitu saja oleh nenek-nenek tersebut, tapi ketika mendengar nenek tersebut menyebutkan nama Kepala Desa sedang punya hajat, semakin bertambah lagi lah keyakinannya Nita, bahwa sebenarnya hajatan yang ingin mereka tuju, yaitu adalah hajatan yang sedang mereka cari. Karena kalau kalian ingat sebelumnya, bahwa Mbak Kirana ini kan sempat ngomong, kalau si orang tua dari calon pengantin ini adalah orang penting. Dan pada saat itu tebakan Nita adalah yang mungkin status kepala desa tadi. Nah, sambil berusaha untuk tetap terlihat sopan, Nita ini langsung menjawablah ucapan dari nenek tersebut. Nita ini bilang gini, Ibu, saya perias pengantinnya. Dan ketika mendengarkan penjelasan Nita, barulah nenek-nenek tersebut kayak agak melemah gitu sisi galaknya. Waktu itu nenek tersebut cuma bilang gini, oh ya sudah kalau kamu yang merias. Dan udah, nenek tersebut langsung pergi begitu saja dari depannya Nita dan juga Pak Heri tanpa basa-basi lagi. Jadi meskipun kayak ngerasa aneh gitu ya, kayak ini nenek kenapa kok tiba-tiba judes banget gitu. Padahal kita berusaha untuk bertanya dengan baik-baik. Tapi ya sudahlah, mungkin pada saat itu Nita merasa namanya juga orang sudah tua gitu kan. Terkadang kan sifat anak-anaknya kembali lagi. Jadi tanpa mau memperpanjang segala sesuatunya, akhirnya Nita dan Pak Heri ini memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Dan sampai di titik ini keyakinan Nita dan juga Pak Heri ini sudah hampir 80% nih bahwa mereka ini nggak kesasar. Dan singkat cerita memang tidak terlalu jauh perjalanan
perjalanan mereka memasuki gang tersebut paling hanya sekitar 10 menitan. Pada akhirnya Pak Heri ini menemukan tempat yang sekiranya cocok untuk dia memarkirkan mobil mereka. Karena memang hanya perlu berjalan beberapa saat aja lah ya, sampai akhirnya mereka bisa menuju ke rumah tempat di mana tenda hajatan tersebut berada. Jadi situasinya kalau kalian mau membayangkan, di sini ada tanah lapang, ada jalan kecil sedikit. Nah, setelah melalui jalan kecil tersebut, di sanalah ada tenda tarup hajatan gitu kan ya. Nah, di situ ada rumah-rumah kecil dari para penduduk. Dan ada satu hal yang kemudian diperhatikan oleh Nita ketika kemudian dia turun dari mobil itu, dibantu oleh Pak Heri kan mengambilkan koper dari bagasi. Bahwasanya kenapa dia melihat begitu banyak orang di tenda hajatan tersebut meskipun itu masih dini hari, tapi dia tidak melihat satupun ada kendaraan di sana. Jadi nggak ada sepeda motor, nggak ada sepeda, apalagi mobil. Jadi betul-betul lahan yang mereka pakai untuk parkir pada saat itu ya cuma ada mobil mereka doang. Tapi pada saat itu Nita cuma berpikiran gini, oh mungkin diparkirnya di tempat lain kali ya. Intinya waktu itu Nita nggak berpikiran macem-macem lah, dia nggak mau berpikiran yang aneh-aneh karena dia sendiri udah ngerasa terburu-buru. Kenapa Nita kemudian pada akhirnya terburu-buru? Karena ketika dia sampai di tempat tersebut, dia sudah mulai mendengar ada suara musik gamelan. Jadi meskipun pada saat itu job pernikahan yang dia dapatkan itu adalah di Pulau Kalimantan, tapi yang dia dengar pada saat itu hiburannya adalah musik gamelan. Apalagi waktu itu dilihatnya sudah banyak tamu-tamu kan yang lalu lalang di tenda hajatan tersebut. Jadi waktu itu pikir Nita, wah ini kayaknya udah mau mulai nih sebentar lagi nih hajatannya. Karena bagaimanapun kan kita tidak bisa menyamaratakan kan adat istiadat suatu daerah. Nah pada saat itu Nita ini berpikir oh mungkin di daerah sini memang kalau akad nikah diadakan dini hari bukan sesuatu yang aneh. Dan pada saat itu Nita ini berjalan bersama dengan Pak Heri. Jadi Pak Heri ini posisinya ada di belakang dia sambil bawain koper. Karena Nita kan posisinya buru-buru ya, dia berusaha mencari di mana nih rumah si calon pengantin. Dan memang waktu itu dia harus menembus beberapa orang dulu gitu kan ya, untuk menemukan sebuah rumah yang berada persis di bagian belakang dari tenda hajatan tersebut berada. Dan di depan rumah tersebut memang ada tulisan kayak semacam selamat datang. Dan dari sanalah akhirnya Nita ini menebak sepertinya itu rumah si calon pengantin. Dan ketika kemudian Nita mendatangi rumah tersebut, Nita ini disambut oleh dua orang. Jadi ada laki-laki, ada perempuan yang usianya memang sudah sepuh. Dan ketika mereka berdua ini melihat kedatangan Nita dengan Pak Heri yang membawa koper, mereka ini sangat ramah sekali dengan Nita. Jadi Nita ini kayak disambut dengan baik, dengan hangat. Dan pada saat itulah memang kedua orang tersebut memperkenalkan diri mereka sebagai orang tua dari si calon pengantin perempuan. Dan saking ramahnya mereka pada saat itu, menurut Nita, mereka berdua ini sampai beberapa kali mengucapkan rasa terima kasih karena Nita ini sudah datang untuk merias putri mereka. Dan di sini Nita menceritakan beberapa hal yang dia perhatikan secara detail ya. Meskipun dia sendiri merasa senang karena merasa disambut dengan baik, dengan hangat dari orang tua calon pengantin perempuan, tapi pada saat itu Nita ini seperti teringat dengan ucapan yang pernah dikatakan oleh Mbak Kirana. Bahwasannya pada saat itu Mbak Kirana kan bilang kalau orang tua dari calon pengantin itu adalah orang yang lumayan galak. Tapi pada kenyataannya ketika Nita sampai di rumah tersebut, dia disambut dengan sangat baik. Bahkan dia diucapkan kata-kata terima kasih itu sampai berkali-kali. Kemudian yang kedua adalah Nita ini merasa aneh karena sebelumnya Mbak Kirana ini kan sempat bilang bahwa hajatan yang akan dilakukan oleh orang tersebut itu adalah sekedar hajatan kecil-kecilan aja. Jadi sama sekali bukan sesuatu yang dibesar-besarkan sampai ada acara resepsinya, sampai ada acara panggung hiburannya. Tapi ketika Nita datang, yang dia lihat justru sangat berbanding terbalik. Pesta tersebut dirayakan cukup besar-besaran. Bahkan kan ada panggung hiburan yang panggung gamelan tadi itu kan. Dan pelaminannya tuh cukup mewah loh untuk sekelas kota tempat mereka ini berada. Tapi pada saat itu kan Nita tidak memiliki waktu banyak ya untuk memikirkan perbedaan fakta yang dia dapatkan di lapangan dengan cerita yang dia dapatkan dari Mbak Kirana sebelumnya. Dan pada saat itu kata Nita, saat dia ini berjalan menuju ke kamar calon pengantin yang akan dia rias, itu tangannya sampai digenggam sama si ibu dari calon pengantin perempuan. Jadi kayak ditepuk-tepuk, dipegang gitu. Sampai kemudian mereka ini sampai di depan kamar dari calon pengantin perempuan. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah Pak Heri ini berhenti menemani Nita ketika Nita ini sudah masuk ke dalam rumah calon pengantinnya. Jadi Pak Heri ini cuma membantu membawakan koper Nita sampai ke depan teras dari rumah si calon pengantin. Selebihnya Pak Heri ini berpamitan untuk menunggu di area tenda. Dia pengen duduk sambil mendengarkan hiburan gitu kan ya, sambil yang menikmati makanan-makanan kecil yang memang sudah dihidangkan pada saat itu. Dan pada saat itu Nita ini dibawa ke sebuah kamar yang konon merupakan kamar dari calon pengantin perempuan yang akan dia rias. Pada saat itu ibu dari pengantin perempuan tersebut
tersebut mempersilahkan Nita untuk masuk, kemudian beliau ini pergi. Dan sebelum masuk, Nita ini sempat mengetuk pintunya dulu sambil mengucapkan salam. Kemudian dia membuka pintu kamar. Dan di sanalah kemudian akhirnya Nita ini bertemu dengan seorang perempuan yang cantik sekali, kata Nita. Badannya memang kurus tapi dia tinggi, kulitnya putih tapi agak kuning. Rambutnya panjang, jadi panjangnya itu kayak panjang ikal, bukan panjang yang lurus gitu. Panjangnya itu kayak sepinggang rambutnya. Dan rambutnya itu tebal, hitam dan tebal. Dan ketika berkenalan, gadis tersebut menyebutkan namanya sebagai Lilis. Dan ketika mereka ini mengobrol beberapa saat, memang Nita ini agak terkejut ketika mendengar usia Lilis pada saat itu masih 17 tahun. Jadi Lilis ini menikah ketika usia dia ini baru 17 tahun. Lilis sebenarnya adalah seseorang yang sangat ramah kalau menurut Nita, tapi dia cukup pendiam. Kalau misalkan dia tidak ditanya atau tidak diajak bicara, maka Lilis ini akan diam saja. Dia hanya memperhatikan bagaimana wajahnya dirias dari cermin yang ada di depannya. Dan pada saat merias diri Lilis, Nita ini mengaku dia mencium aroma semerbak seperti wangi bunga, tapi dia nggak tahu itu bunga apa. Yang jelas bukan bunga melati, bukan bunga mawar. Tapi kan karena pada saat itu Nita ini cukup berpengalaman ya dalam merias pengantin. Dia tentu juga tahu bahwa ada beberapa pengantin yang menjalani ritual dulu sebelum hari pernikahan mereka tiba, yang pada akhirnya membuat aroma dari tubuh mereka ini wangi. Jadi pada saat itu Nita ini berpikirnya ya mungkin Lilis adalah salah satu dari mereka. Dan Nita ingat sekali ketika dia baru mulai ingin merias wajahnya Lilis, dia baru memegang dagunya Lilis seperti ini. Dia kan sempat berdoa dulu ya, karena itu adalah kebiasaan Nita sebelum merias pengantin. Dan posisinya dia selalu memejamkan mata setiap kali berdoa. Nah, ketika dia sedang memejamkan mata dan berdoa tersebut, dia mendengar si Lilis ini ketawa. Jadi ketawanya itu cuma ketawa kayak gitu doang. Cuman waktu itu Nita sama sekali nggak tersinggung dengan tawanya Lilis, karena dia menganggap ya mungkin Lilis hanya bercanda. Dan sebenarnya menurut Nita pada saat itu Lilis bukan tipe klien yang cerewet, apalagi suka protes gitu, enggak. Dia nurut dengan apa yang dilakukan oleh Nita. Tapi memang ada beberapa request yang pada saat itu Lilis inginkan, dan sepertinya memang harus diwujudkan oleh Nita. Dan di antara beberapa permintaan Lilis pada saat itu, yang pertama adalah dia tidak ingin alis bulu matanya itu dicukur atau dicabut. Kemudian yang kedua adalah Lilis meminta warna kelopak matanya pada saat itu diberikan eyeshadow berwarna hijau. Meskipun Nita ini sudah sempat merayu supaya diganti ke warna yang agak lebih kalem, tapi waktu itu Nita bersikeras ingin warna hijau karena menurut dia ada tradisi yang ada di desa mereka, kalau seorang perempuan menikah itu harus menggunakan eyeshadow berwarna hijau. Kemudian yang ketiga adalah dia tidak ingin rambutnya disanggul, jadi dia hanya ingin dirapihkan ke belakang saja rambutnya ya, kemudian dijepit di pinggirnya. Dia ingin rambutnya diurai, rambutnya yang panjang sepinggang itu pengen dia urai saja. Kemudian hal keempat yang diinginkan oleh Lilis pada saat itu adalah Nita membantu dia untuk memasang, jadi kayak semacam bandana gitu, tapi yang terbuat dari rangkaian melati. Jadi dipasang kayak bando gitu. Dan di bagian kiri dan kanan itu dipasangi kayak ronce melati, kayak pengantin adat Sunda kalau kalian tahu. Dan melati-melati tersebut memang sudah sengaja disiapkan oleh Lilis sebelumnya. Jadi pada saat itu Nita juga cukup kaget. Oh, Lilis sampai menyediakan roncian melati sendiri loh. Dan setelah Nita ini sudah selesai membantu untuk merapikan rambut Lilis, kemudian memasangkan roncian melati sesuai dengan keinginan Lilis, pada akhirnya tibalah di step terakhir. Pada saat itu Nita ini harus memakaikan lipstik di bibirnya Lilis. Karena itu memang salah satu kebiasaan Nita juga. Setiap kali dia memakaikan lipstik kepada kliennya, itu pasti akan selalu menjadi step yang terakhir. Dan Nita ini tipe-tipe prias yang selalu menanyakan terlebih dahulu kepada kliennya, kira-kira mau warna lipstik apa nih? Jadi sebelum dia memilih warna, pada saat itu dia langsung menjajarkan beberapa warna lipstik gitu ya di atas meja rias. Maksudnya supaya Lilis ini bisa milih sendiri warna mana yang ingin dia pilih. Tapi ketika kemudian Lilis memperhatikan setiap warna yang ada di dalam rangkaian lipstik yang dibawa oleh Nita pada saat itu, Lilis ini seperti tidak menemukan warna yang dia inginkan. Jadi kan ekspresi wajahnya tuh kayak kelihatan ya sama Nita. Nah pada saat itulah Lilis kemudian bertanya kepada Nita, kamu nggak punya warna merah delima ya? Dan jujur pada saat itu Nita tidak mengerti warna merah delima itu warna seperti apa. Karena selama ini yang dia tahu merah itu ya merah tua, merah muda, merah marun gitu. Tapi karena pada saat itu Nita harus tetap bersikap profesional, pada akhirnya Nita ini langsung mengumpulkan semua lipstiknya berwarna merah, dibuka sama dia ujungnya dan ditunjukin lah sama Lilis kan. Setidaknya dia ingin Lilis tahu pada saat itu warna-warna merah ini aja yang pada saat itu tersedia di dalam kopernya. Dan ketika melihat warna-warna lipstik yang dijajarkan oleh Nita sekali lagi, waktu itu Lilis tertawa. Jadi tertawanya itu kayak orang malu-malu gitu loh, yang kayak
kayak gitu. Jadi dia ketawa sambil nutup mulutnya. Kemudian Lilis bilang gini, enggak, bukan, tidak ada warna merah delima dari lipstik ini. Dan jujur pada saat itu Nita merasa tidak enak karena dia takut mengecewakan. Maka dari itu Nita ini sebenarnya sempat menawarkan juga warna lipstik merah yang lainnya. Cuma pada saat itu si Lilis ini tetap bersikeras dan menolak, tapi dengan cara yang sopan sekali, kata Nita. Waktu itu Lilis hanya bilang begini, enggak, saya pengen lipstik yang warnanya merah delima saja. Dan kata Nita sebenarnya kalau harus menjelaskan dengan kata-kata warna merah delima itu seperti apa, dia juga bingung menjabarkan dengan kata-kata. Jadi bagi kalian yang merasa penasaran warna merah delima itu seperti apa, kalian bisa googling saja, kata Nita. Dan di sanalah kemudian Lilis ini sedikit menceritakan tentang tradisi yang ada di perkampungan mereka berada. Jadi menurut Lilis, setiap perempuan yang akan melangkah ke dalam jenjang pernikahan, mereka ini harus didandani dengan beberapa aturan tertentu. Selain warna eyeshadow yang berwarna hijau, mereka juga harus memakai lipstik berwarna merah delima. Dan pada saat itu otomatis Nita harus menghargai tradisi tersebut ya. Bagaimanapun kan dia adalah jasa yang dibayar dan memang harus melayani sesuatu dengan semaksimal mungkin yang dia bisa. Untungnya pada saat itu Lilis memberikan solusi kepada Nita. Jadi waktu itu Lilis meminta Nita untuk meminjam saja lipstik kepada ibunya Lilis. Karena sudah bisa dipastikan ibunya Lilis pasti punya lipstik warna merah delima. Karena setiap perempuan yang sudah menikah pasti memiliki lipstik berwarna merah delima. Jadi waktu itu Nita buru-buru nih, dia mencari ibunya Lilis gitu kan, di mana nih ibunya Lilis untuk meminjam lipstik yang dimaksud oleh Lilis. Dan Nita sempat berada di tenda, dia bolak-balik di sana. Itu hampir sekitar 5 menitan hanya untuk mencari sosok ibunya Lilis nih ada di mana. Kok susah banget ditemuin. Dan di tengah proses Nita sedang mencari ibunya Lilis, pada saat itu dia baru menyadari satu hal lainnya, bahwa tamu yang sudah datang ke acara tersebut ternyata sudah semakin banyak. Dan yang paling membuat Nita merasa terpana pada saat itu adalah meski hajatan tersebut berlangsung kayak semacamnya di tempat yang tidak terlalu ramai, yang tidak dekat dengan kota, bahkan bisa dibilang kayak perkampungan gitulah ya. Tapi tamu-tamu yang datang itu pakaiannya serba modern. Pokoknya kalian bisa bandingkan dengan pakaian orang-orang yang datang kondangan ke acara pernikahan yang ada di gedung, kata Nita. Jadi kayak pakai setelan jas, kemudian pakai gaun-gaun panjang yang perempuannya. Jadi pada saat itu Nita sempat bengong kan, sambil ngeliatin ke arah sekitar dia, ngeliatin tamu-tamu, ngeliatin ke arah meja catering gitu. Segala sesuatunya memang kayaknya menggambarkan bahwa si pemilik pesta hajatan tersebut bukan orang main-main. Dan Nita menganggap ya sudahlah, mungkin pakaian tamu yang memang seperti itu adalah dress code yang memang harus dipenuhi oleh mereka. Dan ketika si Nita ini sedang memperhatikan hal tersebut, tiba-tiba saja ada yang menepuk pundak dia dari belakang. Agak kaget memang dia pada saat itu. Tapi ketika dia menoleh ke belakang, waktu itu dia justru melihat ada ibunya Lilis lagi berdiri. Jadi dia kayak langsung ngerasa lega ya, nggak perlu dicari, akhirnya ibunya si Lilis ini muncul dengan sendirinya. Dan anehnya lagi adalah meskipun Nita belum sempat bilang kalau dia ingin meminjam lipstik berwarna merah delima, pada saat itu tanpa diminta, tiba-tiba saja ibunya si Lilis ini menunjukkan sebuah tempat. Jadi dia kayak tin can gitu. Apa ya tin can tuh? Jadi kayak kalian tahu kaleng susu kental manis kan? Nah, kalian bayangkan kaleng susu kental manis itu dalam ukuran 10 kali lipat lebih kecil, lebih pendek. Jadi ukurannya paling sekitar segini. Tapi dia dari kaleng gitu. Kemudian di bagian atasnya tuh bisa ditarik kebuka gitu, kata Nita. Ibunya Lilis itu memberikan kaleng tersebut kepada Nita. Waktu itu Nita belum ngeh kalau itu adalah lipstik, karena kan bentuknya tidak kayak lipstik. Tapi waktu itu ibunya Lilis bilang, ini lipstik merah delimanya. Saya tahu kamu lagi mencari lipstik ini untuk Lilis. Dan waktu itu Nita bengong. Maksudnya kayak, kok tahu ya saya lagi butuh lipstik ini tanpa saya harus bilang terlebih dahulu. Dan waktu itu karena memang ngerasa penasaran, dia belum pernah melihat lipstik dalam bentuk seperti itu sebelumnya. Akhirnya Nita ini sempat membukalah lipstik tersebut. Tutupnya tuh diangkat dia sebentar begini. Dan kata Nita itu wanginya luar biasa. Jadi kayak Nita ini seolah-olah baru membuka botol parfum saking wanginya. Dan warna yang terdapat di dalam tempat lipstik tersebut itu betul-betul warna merah yang tidak bisa Nita jelaskan. Jadi dia merah, tapi bukan merah.
tapi merah gitu. Dan karena Nita waktu itu terburu-buru, dia panik juga ngeliat tamu semakin banyak. Akhirnya Nita ini nggak mau mikirin hal yang lain-lain dulu. Setelah dia mendapatkan lipstik tersebut dari ibunya Lilis, dia langsung berlari menuju kamarnya Lilis untuk melanjutkan riasan. Tapi ada satu hal yang kemudian memang Nita sadari di dalam hatinya. Ketika dia keluar dan masuk tadi untuk mencari ibunya Lilis, otomatis dia kan berada di luar ya. Dia bisa melihat langit dengan jelas. Pada saat itu Nita ini kayak merasa bingung. Perasaan saya merias Lilis itu sudah lumayan lama. Tapi kenapa kok belum subuh-subuh juga? Kenapa langit masih gelap? Seolah-olah di sana masih dini hari. Tapi ya sudahlah, pada saat itu Lilis nggak mau ambil pusing. Karena bagaimanapun dia harus profesional bekerja. Dan kalau kalian bertanya-tanya, lalu calon pengantin prianya kemana? Ketika Nita ini sedang merias Lilis, Lilis sudah menjelaskan bahwa pihak pengantin laki-laki itu nanti akan datang dengan rombongan. Jadi Nita memang tidak merias pihak dari pengantin laki-lakinya. Dan ketika kemudian Nita ini sampai lagi ke dalam kamarnya Lilis, pada saat itu dia sudah melihat Lilis ini berganti pakaian. Jadi Lilis berganti pakaian secepat itu tanpa bantuan siapapun. Dan dia sedang berdiri di depan cermin sambil menyisir rambutnya yang panjang. Jadi rambut yang panjang kan sudah dipasangin melati-melati itu ya. Jadi rambut panjang itu kayak diarahkan ke bagian sisi pundaknya, kemudian disisir gitu, pakai sisir yang terbuat dari kayu, kata Nita. Dan tak kenapa sebenarnya pada saat itu dia sudah merinding. Tapi pada saat itu Nita ini justru berpikir seperti ini. Dia ngerasa merinding ketika melihat sosok Lilis di depan cermin, itu karena saking cantiknya Lilis. Apalagi ketika kemudian dia sudah melihat Lilis ini memakai pakaian pengantinnya. Jadi pakaian pengantinnya itu kalau menurut Nita itu bukan semacam pakaian pengantin yang biasa kita lihat. Kan biasanya kayak bentuk kebaya, kayak bentuk baju kurung, pokoknya ya baju pengantin lah seperti apa gitu kan. Tapi yang pada saat itu dipakai oleh Lilis bentuknya adalah seperti gaun panjang. Kemudian di bagian lehernya seperti turtleneck gitu, lengannya panjang, gaunnya juga panjang kayak menyapu lantai. Kemudian bling-bling banget di bagian leher sampai ke pundak, kemudian di bagian badannya mah polos, tapi di bagian bawahnya lagi, di bagian ekornya gitu ya, itu kembali bling-bling. Dan bling-blingnya itu kayak bling-bling Swarovski, bukan bling-bling manik-manik yang murah gitu, bukan. Dan warna dasar dari gaun yang dipakai oleh Lilis pada saat itu adalah warna kuning keemasan. Dan pada saat itu Nita sempat bertanya, kayak semacam basa-basi lah ya, sambil meminta Lilis ini kembali duduk di kursinya, karena Nita kan pengen makain lipstick. Waktu itu Nita bertanya, Mbak Lilis pakai bajunya dibantuin siapa? Kok bisa cepet banget? Dan waktu itu Lilis hanya menjawab, saya sendiri yang pakai. Nita kemudian menceritakan pengalamannya ketika mengaplikasikan lipstik tadi ke bibirnya Lilis. Nita tidak tahu lipstik tersebut dibuat dari apa, tapi teksturnya sangat halus, kayak seperti butter kalau misalkan kena sesuatu yang panas. Jadi kayak langsung meleleh gitu di bibirnya Lilis. Dan warna merahnya itu memang cantik. Jadi merah, tapi transparan, tapi merah gitu. Gimana menjelaskannya? Nita juga bingung. Dan yang sudah pasti adalah ketika lipstik tersebut dibuka, kemudian diaplikasikan menggunakan kuas oleh Nita ke bibirnya Lilis, itu wanginya luar biasa. Dan ketika sudah selesai mengaplikasikan lipstik tersebut di bibir Lilis, pada akhirnya selesai sudah tugas Nita pada saat itu. Karena memang menurut konfirmasi dari Mbak Kirana sebelum Nita berangkat untuk merias adalah pada saat itu tugasnya Nita hanyalah untuk merias sekali saja, tanpa harus menunggu retouch. Jadi otomatis sebenarnya setelah selesai mendandani Lilis di pagi tersebut, seharusnya memang tugas Nita sudah selesai sampai di sana dan dia bisa saja pulang. Tapi pada saat itu Nita sempat membantu Lilis untuk mengantarkannya menuju ke pelaminan, karena sebetulnya Nita juga merasa penasaran, laki-laki seperti apa sih yang beruntung sekali bisa mempersunting wanita secantik Lilis. Dan setelah selesai mengantarkan Lilis ke pelaminan, waktu itu akhirnya Nita ini kembalilah ke kamarnya Lilis untuk membereskan peralatannya. Dan hal pertama yang dilakukan oleh Nita setelah dia selesai membereskan semua peralatannya, dimasukkan lagi ke dalam koper yang dia bawa, adalah menghubungi Pak Heri dengan ponselnya. Jadi pada saat itu dia menghubungi Pak Heri cukup lama gitu ya, barulah diangkat oleh Pak Heri. Dan pada saat itu Pak Heri ini justru meminta agar Nita ini tunggu lagi lah sebentar, saya lagi asik nih nonton pertunjukan. Jadi menurut cerita yang disampaikan oleh Pak Heri melalui sambungan telepon mereka pada saat itu, Pak Heri ini lagi asik menyaksikan pertunjukan musik gamelan yang dipadukan dengan semacam tarian lemah gemulai kayak Rama dan Sinta gitulah. Jadi
Jadi memang walaupun pada saat itu pernikahannya dilakukan di Pulau Kalimantan, tapi pertunjukan yang disuguhkan oleh si pemilik hajatan tersebut adalah pertunjukan yang berbau kejawen banget. Jadi ada gamelan, ada tari-tarian gitu. Dan di tengah waktu ketika Nita ini sedang menghubungi Pak Heri, tiba-tiba saja suara kamar dari pintunya si Lilis ini diketuk oleh seseorang dari luar. Dan pada saat itu tentu saja Nita ini langsung mematikan ponselnya. Oh ya sudah Pak Heri, nanti saya hubungi lagi. Dan ketika kemudian Nita membuka pintu kamar tersebut, rupanya orang tua dari Lilis lah yang berada di depan sana. Jadi mereka memang sengaja ingin menemui Nita untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama sudah pasti mereka menyampaikan rasa terima kasih mereka yang luar biasa. Karena memang atas bantuan Nita gitu kan, pada akhirnya Lilis ini bisa disulap menjadi sangat cantik seperti hari tersebut. Dan sebelum keluar dari kamar tersebut untuk meninggalkan Nita, kedua orang tua dari Lilis ini menitipkan satu pesan. Jadi pada saat itu ayah dari Lilis bilang seperti ini kepada Nita, "Jangan pulang dulu ya, nikmati saja dulu pestanya." Dan secara refleks spontan, otomatis Nita pada saat itu mengangguk saja sambil tersenyum. Dan Nita bilang ya, biasanya dia adalah orang yang paling males sekali untuk mengulur-ngulur waktu. Semisal dia tahu pekerjaannya dia selesai, dia pasti akan langsung pengen pulang. Karena dia ngerasa badannya pasti capek. Apalagi jadwal dari Kirana Galeri itu kan padat. Tapi nggak tahu kenapa pada saat itu dia justru kayak ngerasa penasaran aja, apa sih yang ditonton sama Pak Heri sampai si Pak Heri ini betah banget. Jadi pada saat itu ya sudahlah, Nita ini memutuskan untuk menyusul Pak Heri gitu kan ke depan sambil membawa koper kecil dia yang sudah selesai dia bereskan. Tapi meskipun koper tersebut ukurannya bukan koper yang besar, beratnya sudah lumayan ya karena isinya kan macam-macam peralatan yang dia bawa. Dan pada saat Nita ini berjalan ke area tenda, dia kan bisa mendengar dengan jelas suara keramaian gitu, suara musik yang mengalun, suara orang yang gegap gempita gitu menyambut tarian yang sedang mereka tonton pada saat itu. Dan akhirnya si Nita ini berjalanlah ke satu arah yang lebih condong ke arah kanan. Dan pada saat itu Nita ini kayak agak merasa heran karena dia melihat banyak sekali kursi kosong di sana. Padahal orang yang menonton pertunjukan tersebut itu banyak sekali yang berdiri. Jadi mereka tuh kayak berdiri aja di samping-samping panggung sambil nonton begini. Dan mereka nganggurin kursi yang kosong pada saat itu. Jadi si Nita ini kayak ngerasa, kenapa sih pada nggak duduk aja gitu kan. Nontonnya kan lebih enak kalau sambil duduk. Cuman pada saat itu Nita sudahlah nggak mau ambil pusing gitu. Apalagi tidak lama kemudian Nita ini akhirnya menemukan sosok Pak Heri lagi duduk di salah satu kursi juga untuk menonton pertunjukan yang sedang berlangsung. Jadi waktu itu Nita ini menghampirilah Pak Heri sambil membawa kopernya. Karena memang pada saat itu badan Nita ini lumayan kecil ya. Jadi dia agak struggle juga bawa kopernya yang cukup berat. Jadi pada saat itu Nita ini melihat Pak Heri sedang duduk di salah satu kursi yang ada di sana sambil memegang sebuah piring yang di atasnya itu sudah dipenuhi dengan beberapa kue basah khas-khas Jawa. Jadi kayak klepon, kayak getuk, kayak apa tuh, nagasari, pokoknya penuh lah di piring tersebut. Dan Pak Heri ini nonton pertunjukan tarian di depan sama musik gamelan itu sambil makan. Jadi kayak bener-bener nyantai banget. Nita dan Pak Heri tidak berbincang terlalu banyak karena memang mereka berdua sama-sama sibuk untuk memperhatikan pertunjukan yang tersaji di depan mereka. Dan mungkin sekitar 1 jam dia menghabiskan waktu menonton di sana. Pada akhirnya Nita ini merasakan ada ponsel yang bergetar di dalam kantong celana jeansnya. Dan pada saat itu Nita langsung mengangkat ponsel tersebut. Di sana terlihat ada nama Kirana. Dan untuk mengangkat telepon tersebut dengan maksud agar suara Kirana nantinya bisa terdengar jelas oleh Nita, akhirnya Nita ini agak melipir sedikit. Dia kembali ke area teras dari rumah si Lilis, si calon pengantin tadi, karena di area sana kan agak sepi ya. Di sanalah kemudian dia mengangkat teleponnya dan dia langsung kaget ketika dia baru mengangkat, tiba-tiba saja Mbak Kirana ini udah ngoceh-ngoceh, dia marah-marah, semua kata-kata kasar tuh keluar dari mulutnya. Padahal selama bertahun-tahun Nita bekerja dengan Mbak Kirana, dia belum pernah mendengar Kirana semarah itu sama dia. Terlepas dari semua kata-kata kasar, kata-kata kotor yang sempat terucap oleh Mbak Kirana kepada Nita ya. Tapi hal yang bisa disimpulkan dari kemarahan Mbak Kirana pada saat itu adalah karena menurut Mbak Kirana, ternyata Nita dan Pak Heri ini tidak pernah sampai ke acara hajatan yang pada saat itu memang membayar jasa mereka untuk merias anak mereka yang sudah menjadi calon pengantin perempuan. Jadi Kirana ini marah karena dia dikomplain oleh orang tua dari calon si pengantin. Karena sudah jam segitu, Nita dianggap belum datang ke rumah mereka, belum merias anak mereka. Padahal akad nikah akan dilakukan jam 8. Dan ketika mendengar hal tersebut, Nita langsung terdiam.
Dia terdiamnya tuh kayak langsung, loh kok bisa begini? Maksudnya gimana? Karena dia juga bingung, dia berusaha untuk mencerna yang terjadi ini sebenarnya apa ya. Sambil menerima telepon tersebut, Nita ini sempat melihat ke langit. Langit masih gelap, tapi ketika Kirana ini marah-marah, dia bilang, "Hei, ini udah jam 6, kalian kemana aja?" Kayak gitu kan. Dan seingat Nita yang namanya udah jam 6, otomatis kan seharusnya sinar matahari itu sudah muncul kan. Dan Nita sempat melihat ke arah ponselnya sebentar. Di ponsel kan ada jam gitu ya. Tapi di jamnya itu masih menunjukkan jam 3 dini hari. Jadi waktu itu Nita nggak punya bahasa apapun, nggak punya kalimat apapun yang bisa dia gunakan untuk menjawab kemarahannya Kirana. Jadi dia cuma bisa, "Iya mbak, maaf mbak. Aduh mbak, kayaknya saya sama Pak Heri tersesat deh mbak." Cuma bisa ngomong gitu doang. Karena waktu itu dia sudah ngerasa panik. Dia kayak udah mulai ngerasa, aduh ini kayaknya ada sesuatu yang gak beres deh. Dan karena hal tersebutlah pada akhirnya si Nita ini mulai berjalan lagi untuk menghampiri Pak Heri yang pada saat itu masih duduk di depan panggung pertunjukan. Pada saat itu Nita itu kayak Noel Pak Heri ya. Dan langsung memberikan ponsel yang masih ada suara Mbak Kirana marah-marah tadi itu kepada Pak Heri. Jadi maksudnya biar Pak Heri ini bisa langsung mendengar kalau pada saat itu Mbak Kirana itu marah tanpa harus dijelaskan lagi oleh Nita. Dan hanya dengan menyaksikan bagaimana ekspresi Pak Heri saat itu, Nita langsung tahu bahwa sepertinya Pak Heri juga kena semprot habis-habisan oleh Mbak Kirana. Muka Pak Heri waktu itu langsung pucat. Dan kue yang sebelumnya dia makan, itu langsung dia letakkan lagi di atas piring dan piringnya dia taruh di bawah tanah. Jadi di bawah kursinya. Pada saat itu Pak Heri cuma duduk diam begini sambil mendengarkan Mbak Kirana marah-marah karena suaranya kan pasti keluar ya. Dan Nita sempat mendengar Pak Heri ini bilang gini, "Oh iya Bu, kita segera meluncur." Dan setelah selesai mendengarkan kemarahan-kemarahan dari Mbak Kirana, akhirnya Pak Heri itu memberikan ponsel Nita lagi kembali kepada Nita. Dan sebelum menutup telepon tersebut, Nita bilang waktu itu Mbak Kirana ini sempat menginstruksikan agar Nita dan Pak Heri ini langsung balik aja ke galeri. Nggak usah nyari alamat hajatan itu lagi karena nggak akan keburu. Jadi biarkan pada saat itu Mbak Kirana aja meluncur dari rumah menuju ke hajatan yang seharusnya mereka datang. Jadi mau tidak mau pada saat itu meskipun dalam keadaan tidak sehat, ya Mbak Kirana harus datang untuk merias. Jadi waktu itu Nita benar-benar merasa bersalah ya, dia ngerasa nggak enak. Itu untuk pertama kalinya dia dimarahi sampai sebegitunya oleh Mbak Kirana. Dan pada saat itulah Nita ini pada akhirnya memutuskan untuk duduk lagi di samping Pak Heri. Karena dia ngerasa seluruh badannya lemas. Jadi dari ujung kaki sampai ujung kepalanya tuh kayak nggak ada tulangnya. Jantungnya berdebar dengan cepat. Rasanya dia pengen pingsan di tempat karena dia ngerasa dia berada di sebuah tempat yang salah. Dan sepertinya hal tersebut juga dirasakan oleh Pak Heri. Dan sambil terus memperhatikan pertunjukan yang ada di depan mereka, pada saat itu mereka berdua ini berdiskusi dengan suara yang pelan, kayak suara bisik-bisik gitu, dengan tujuan tidak ada orang yang bisa mendengar apa percakapan mereka. Hal pertama yang waktu itu diucapkan oleh Nita adalah, "Kita nyasar kemana ini ya Pak?" Dan Pak Heri pada saat itu menjawab, "Nggak tahu Mbak, habis saya dimarahin sama Mbak Kirana." Dan sejenak pada saat itu mereka berdua ini diam. Mereka seperti sama-sama mengamati keadaan sekitar mereka dalam pandangan mereka masing-masing. Dan waktu itu Pak Heri ini langsung bertanya lagi kepada Nita yang ada di sampingnya, "Mbak, tadi Mbak sempat ngerias pengantinnya kan?" Dan Nita menjawab, "Iya, kenapa emang Pak?" Dan saat itu Pak Heri ini bilang gini, "Pengantinnya manusia atau bukan Mbak?" Allahu Akbar, merinding. Dan kata Nita ketika mendengarkan pertanyaan tersebut, bulu kuduknya sama seperti bulu kuduk saya sekarang. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu langsung berdiri kayak ser. Nita pada saat itu dengan suaranya bergetar tapi berusaha dia tahan. Dia ngomong gini, "Pak, jangan nakutin saya Pak, saya orangnya penakut Pak." Dan pada saat itu Pak Heri langsung bilang gini dengan suara yang pelan lagi, "Mbak, saya nggak berusaha nakutin Mbak, tapi saya baru sadar kok tamu-tamu yang datang kakinya nggak ada yang napak di tanah semua ya Mbak." Dan Nita bilang ketika Pak Heri mengucapkan hal tersebut, Nita ini langsung nengok ke arah Pak Heri. Dan dia masih ingat banget waktu itu wajahnya Pak Heri itu langsung berubah pucat pasi. Tapi waktu itu Pak Heri tangannya kayak ngasih kode di lengannya Nita. Mungkin maksudnya supaya Nita ini tidak bereaksi berlebihan. Nah pada saat itulah Nita ini pelan-pelan curi-curi pandang. Dia memperhatikan tamu-tamu yang berlalu lalang di sekitarnya dia. Dan tak kenapa dia baru memperhatikan secara detail pada saat itu. Jadi dia ngeliatin gitu. Dan apa yang diucapkan oleh Pak Heri itu benar. Tamu-tamu yang datang di sana kakinya nggak ada yang napak di tanah. Dan sampai detik ini Nita juga nggak pernah tahu kenapa dia tidak menyadari hal tersebut dari awal. Padahal dia sejak tadi bolak-balik berinteraksi dengan orang-orang yang ada di situ. Dan setelah menyadari semua hal tersebut, Nita ini akhirnya bertanya lagi sama Pak Heri, "Pak,
mobilnya diparkir jauh nggak Pak? Waktu itu Pak Heri menjawab, agak jauh Mbak, kita harus agak lari dikit nih kalau misalkan mau ke mobil. Dan waktu itu Nita kembali menjawab, Pak harus lari ya Pak, saya bawa kopernya berat. Lalu pada saat itu Pak Heri ngomong lagi, nggak apa-apa Mbak, nanti kita lari barengan, biar koper Mbak saya aja yang bawa. Soalnya kopernya kan pasti berat, takutnya Mbak nggak kuat bawanya. Tapi pada saat itu Nita langsung bilang, udah nggak usah mikirin koper Pak, yang penting kita lari dari sini. Urusan koper mah ditinggal juga nggak apa-apa, yang penting kita nggak kenapa-napa di sini. Dan ketika pada akhirnya Pak Heri dan juga Nita ini memutuskan untuk segera berlari dari tempat tersebut, tiba-tiba saja ketika mereka baru mau berdiri, itu ada tangan masing-masing di pundaknya si Nita dan juga di pundaknya Pak Heri yang berusaha untuk menekan mereka supaya tidak jadi berdiri. Dan pada saat itu tanpa harus menoleh ke arah belakang, Nita sudah tahu siapa yang sedang berdiri di belakangnya dan siapa yang sedang berdiri di belakang Pak Heri. Dan pada saat itu kedua orang tersebut bilang begini, jangan pulang dulu ya, nikmati saja dulu pestanya. Tentu saja Nita langsung tahu bahwa suara dari kedua orang tersebut adalah suara dari orang tua si pengantin perempuan, yaitu Lilis. Dan untungnya pada saat itu Nita dan Pak Heri ini adalah orang yang bisa mengatasi kepanikan mereka ya, meskipun sebenarnya mereka sudah sangat ketakutan. Jadi mereka masih bisa merespon ucapan kedua orang tadi itu dengan sebuah senyuman dan sebuah anggukan. Dan ketika sudah melihat Nita beserta Pak Heri ini mengangguk, tersenyum gitu ya, seperti seolah-olah mengiyakan, akhirnya kedua orang tua si pengantin itu langsung berjalan lagi untuk menemui tamu-tamu mereka. Dan saat itulah diam-diam si Nita ini kayak melihat ke arah kedua orang tua pengantin tadi, memperhatikan cara jalan mereka. Dan di sanalah Nita akhirnya baru tersadar bahwa kenapa dari tadi saya tidak sadar kalau misalkan mereka itu berjalan tanpa menapak tanah. Dan ketika kedua orang tua dari pengantin tersebut sudah bergabung dengan tamu-tamunya, sudah tidak lagi fokus ke arah Nita maupun Pak Heri, di sanalah kemudian Pak Heri ini seperti memberikan isyarat kepada Nita untuk segera berlari dari sana. Jadi pada saat itu Pak Heri itu kayak nepuk tangannya Nita, kemudian tanpa aba-aba tapi secara kompak mereka akhirnya bangun dari kursi mereka dan lari secepat yang mereka bisa dari sana. Dan pada saat itu Nita benar-benar meninggalkan koper riasnya di situ. Nita bilang tidak ada satupun halangan yang menghalangi dia dan juga Pak Heri ketika berlari. Jadi orang-orang yang ada di sana itu sama sekali tidak ada yang mengejar mereka. Hanya saja pada saat itu yang didengarkan oleh Nita dan Pak Heri adalah alunan irama gamelan yang semula lemah lembut, lemah gemulai gitu ya. Tiba-tiba saja dimainkan dengan sangat emosional, seolah-olah para pemain yang ada di sana itu lagi marah. Dan pada saat itu Nita ini sempat menoleh sebentar ke arah belakang. Waktu itu Nita bilang dia melihat ada dua hal di sana. Hal yang pertama adalah para tamu yang sebelumnya sibuk dengan aktivitas mereka sendiri di dalam tenda hajatan tadi, itu tiba-tiba saja berkumpul menghadap ke arah di mana si Nita dan juga Pak Heri ini berlari. Jadi kayak seolah-olah Nita dan Pak Heri ini kayak lagi ditonton oleh mereka. Dan hal kedua yang dilihat oleh Nita pada saat itu adalah koper riasnya. Jadi dia betul-betul harus meninggalkan koper tersebut di sana. Padahal waktu itu koper tersebut adalah salah satu kenang-kenangan yang menyaksikan bagaimana perjuangan yang dilalui oleh Nita dari nol untuk mencapai karirnya. Tapi yang namanya hidup adalah pilihan, dan waktu itu Nita memang memilih untuk bisa selamat dari tempat tersebut. Dan satu hal yang sangat disyukuri oleh Nita adalah kelancaran yang dia dan Pak Heri lalui ketika mereka mencoba melarikan diri dari tempat tersebut. Tidak ada halangan sama sekali. Mereka bisa mencapai mobil mereka dengan cepat. Mereka bisa menyalakan mobil tersebut tanpa kesulitan. Meskipun memang awalnya Pak Heri itu tangannya sampai gemeteran gini ketika dia memasukkan kunci ke dalam lubang. Sampai-sampai pada saat itu Nita itu sempat nepuk pundaknya Pak Heri sambil nyuruh istighfar. Pak, istighfar, Pak, istighfar, Pak. Dan mungkin saking paniknya pada saat itu Pak Heri mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan yang sangat tinggi, meskipun mereka harus melalui jalan yang sangat terjal. Karena kan jalanannya itu kayak jalanan rusak yang terdiri dari tanah dan juga kerikil-kerikil. Dan untuk menghindari guncangan yang terlalu ekstrim pada saat itu, akhirnya si Nita ini memutuskan untuk meringkukkan badannya gitu di jok. Entah berapa lama berlalu hingga pada akhirnya si Nita ini memutuskan untuk kayak mengangkat kepalanya gitu. Dia ingin melihat bagian depan yang mereka lalui itu apa. Dan disitulah si Nita ini lumayan kaget karena ternyata mobil mereka itu harus melewati kayak semak belukar. Jadi kayak seolah-olah mobil mereka ini kayak berada di dalam lingkup hutan gitu. Untungnya pada saat itu lingkup hutannya itu jarak pohon ke pohonnya itu lumayan jauh. Jadi ada cukup ruang bagi mobil mereka itu untuk bisa lewat dan menerobos. Hingga kemudian sampai di satu titik ketika Pak Heri ini menemukan jalan keluarnya mereka. Jadi waktu itu ketika mereka selesai menerobos hutan-hutan begitu ya, mereka menemukan seperti ada jalan aspal di depan mereka. Tapi waktu itu mereka harus menerobos kayak batas antara tanah dengan trotoar kalau mereka mau sampai ke jalan raya tersebut. Dan mungkin karena tidak ada pilihan, pada akhirnya Pak Heri memang harus menerobos
menerobos jarak yang ada di antara tanah dan trotoar, meskipun pada akhirnya memang mengakibatkan guncangan yang sangat keras. Pada saat itu kakinya si Nita itu sampai menghantam bagian dashboard mobil tersebut. Tapi pada saat itu Nita nggak marah dengan Pak Heri, karena memang itu adalah salah satu ikhtiarnya mereka untuk bisa selamat dari tempat tersebut. Dan ketika mereka sudah menemukan jalanan aspal tersebut, pada akhirnya mereka sudah mulai bisa merasa tenang. Karena lama-kelamaan mereka mulai melihat ada mobil yang melintas di sekitar mereka. Jadi ada beberapa mobil yang berpapasan. Dan lama-kelamaan Nita baru sadar bahwasanya di luar sana langit rupanya sudah cerah. Dan ketika Nita melihat ponselnya pada saat itu menunjukkan pukul 6:30 pagi. Kalian bayangkan, padahal baru beberapa menit yang lalu ponselnya itu menunjukkan jam 3 dini hari. Dan singkat cerita, pada akhirnya Nita dan Pak Heri ini sampai di galerinya Mbak Kirana. Cuma pada saat itu kan Mbak Kirana lagi nggak ada di rumah ya, karena sedang merias. Akhirnya mereka menunggulah di sana sampai malam. Dan ketika mereka akhirnya bertemu dengan Mbak Kirana di malam harinya, mereka masih dimarahi habis-habisan oleh Mbak Kirana. Jadi Mbak Kirana ini kayak nggak menerima alasan apapun lah yang pada saat itu disampaikan oleh Nita maupun Pak Heri. Bahkan ketika kemudian mereka berdua ini berusaha untuk mengungkapkan apa yang terjadi pada mereka sebenarnya pada saat itu, Mbak Kirana ini nggak percaya. Mereka malah memaki-maki Nita dan juga memaki-maki Pak Heri. Sampai ngomongin nggak tahu diri lah, nggak tahu terima kasih lah. Dan yang paling menyakitkan Nita pada saat itu adalah ketika Mbak Kirana ini tahu-tahu justru menuduh Nita dan Pak Heri ini memiliki hubungan, jadi kayak selingkuh. Dan tersesatnya Nita dan Pak Heri pada saat itu dituduh Mbak Kirana sebagai sebuah alasan agar mereka berdua ini bisa memiliki waktu untuk berduaan gitu loh. Nita merasa tidak terima dengan tuduhan tersebut karena kan waktu itu Pak Heri ini sudah berkeluarga. Apalagi saat itu Mbak Kirana juga tidak memiliki bukti apapun untuk bisa melemparkan tuduhan semacam itu. Dan Nita sendiri bilang bahwasanya dia sadar dia memiliki banyak hutang budi dengan Mbak Kirana. Tapi sebagai seorang manusia, sebagai seorang perempuan, adalah sedikit egonya pada saat itu yang merasa tidak bisa menerima tuduhan keji macam itu. Hingga pada akhirnya Nita memang memutuskan untuk mengundurkan diri dari galeri tersebut. Yang pertama karena Nita mungkin merasa dia masih trauma kalau misalkan dia masih terus menjalani profesinya sebagai perias pengantin pada saat itu, dia kan pasti harus melalui perjalanan-perjalanan lainnya kan untuk melakukan job-job berikutnya, dan Nita masih merasa takut untuk melakukannya. Dan hal yang kedua yang semakin meyakinkan Nita untuk mengundurkan diri adalah bagaimana perilaku Mbak Kirana pada saat itu ketika dia sedang marah dan menuduh Nita. Nita juga tidak tahu apa yang tiba-tiba membuat Mbak Kirana ini bisa seemosional itu, padahal Nita juga sudah berusaha untuk meminta maaf puluhan kali sama Mbak Kirana, tapi tetap dimaki-maki, bahkan dituduh sebagai selingkuhannya Pak Heri. Jadi ya sudahlah, pada saat itu Nita memutuskan untuk melepaskan pekerjaannya dari Mbak Kirana, meskipun pada akhirnya dia memang harus membayar sejumlah penalti karena ya sesuai dengan kontrak lah ya. Kalau misalkan Nita mengundurkan diri sebelum kontraknya selesai, dia harus membayarkan sejumlah uang, meskipun memang tidak banyak. Untungnya pada saat itu Nita juga memiliki tabungan untuk membayarkan penalti tersebut. Dan setelah Nita ini berhenti dari pekerjaannya, pada saat itu Nita memutuskan untuk kembali pulang ke kampung halamannya. Jadi waktu itu dia sempat nganggur beberapa bulan di kampung ya. Tapi untungnya memang orang tuanya Nita ini mempergunakan uang yang selama ini Nita berikan kepada mereka itu dengan sangat baik. Jadi mereka ini membuat semacam warung kelontong yang cukup besar di depan rumah mereka. Jadi meskipun Nita dalam beberapa bulan tidak memiliki pekerjaan, tapi setidaknya kehidupan keluarga mereka ini ya masih bisa tercukupi lah. Hingga beberapa bulan berlalu, akhirnya Nita ini seperti menyadari bahwa yang namanya hidup itu kan harus terus berjalan ya. Dia tidak bisa berhenti di satu titik hanya karena rasa trauma. Jadi ketika kemudian Nita ini sudah merasa rasa takutnya waktu itu, rasa traumanya waktu itu sudah perlahan menghilang, Nita juga merasa bahwa dia harus segera mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan. Pada akhirnya Nita memutuskan untuk kembali melanjutkan karirnya sebagai seorang perias pengantin. Tapi cukup menjadi perias pengantin di kampungnya aja, dia nggak mau yang jauh-jauh. Dan untuk mewujudkan mimpinya tersebut, otomatis Nita ini kan harus kembali membeli beberapa peralatan yang dia butuhkan sebagai seorang perias, kayak make up, kayak koper, dan lain sebagainya. Sementara waktu itu di kampung halamannya itu tidak ada toko yang menjual peralatan-peralatan semacam itu dengan lengkap. Jadi memang pada saat itu Nita ini harus pergi ke kota untuk membeli semuanya. Dan ketika kemudian Nita ini sampai di kota, secara tidak sengaja Nita ini bertemu dengan salah satu asisten yang dulunya juga pernah bekerja dengan Mbak Kirana. Kita sebut saja namanya adalah Ida lah ya. Nah, Ida ini kebetulan tetangga dekat dengan Pak Heri. Pada saat itu sambil ngobrol gitu kan, Ida ini menceritakan
banyak hal kepada Nita yang membuat Nita ini cukup merasa kaget. Yang pertama adalah Nita ini diberitahu oleh Ida bahwa setelah Nita ini mengundurkan diri, Mbak Kirana ini memutuskan untuk ikut memecat Pak Heri. Dan ketika Pak Heri ini dipecat, sekitar 2 mingguan kemudian, Pak Heri ini meninggal dunia. Dan secara pandangan mata awam, Mbak Ida bercerita bahwa meninggalnya Pak Heri pada saat itu adalah karena sakit. Jadi kayak semacam sakit muntaber gitu, kayak muntah-muntah kemudian buang air besar. Dan tidak lama, meskipun sudah dibawa ke rumah sakit, Pak Heri ini tidak bisa diselamatkan. Dan ketika ngobrol masalah Pak Heri dengan Ida pada saat itu, Nita ini sempat nggak kepikiran apa-apa. Dia hanya merasa berduka, merasa sedih, itu pasti. Tapi semakin seiring berjalannya waktu, semakin kesini, Nita itu kayak mulai mengingat-ingat lagi waktu peristiwa misterius yang sempat terjadi pada mereka berdua pada saat itu. Yang diketahui oleh Nita adalah dia sempat melihat Pak Heri ini memakan makanan yang tersaji di hajatan tersebut. Sementara waktu itu Nita sama sekali tidak sempat menyicipi apapun. Minum aja dia nggak sempat karena dia saking buru-burunya untuk mempersiapkan si pengantin. Dan apakah hal tersebut ada hubungannya atau tidak dengan kematian Pak Heri? Wallahu alam bisawab, Nita tidak bisa memastikan. Tapi yang jelas kematian Pak Heri yang begitu cepat dalam usia yang belum terlalu tua, apalagi Pak Heri juga adalah orang yang baik menurut Nita, itu benar-benar membuat Nita merasa terpukul ya. Dan sebenarnya kisah dari Nita ini sudah selesai sampai di sini. Saya hanya ingin menambahkan sedikit cerita yang memang disampaikan oleh Nita ya dalam ceritanya, bahwa ketika kemudian dia menjalani karirnya sebagai seorang perias pengantin di kampungnya, kehidupannya lumayan berubah menjadi lebih baik lagi. Dia sudah bisa merenovasi rumahnya gitu kan, rumah keluarganya pada saat itu. Dan di usia yang ke-27 tahun, Nita kemudian bertemu dengan seorang pria yang berasal dari Pulau Jawa, tapi kebetulan sedang bekerja di Pulau Kalimantan. Mereka bertemu di sana, kemudian mereka berkenalan, menjalin hubungan, hingga pada akhirnya mereka ini memutuskan untuk menikah. Dan Nita ini akhirnya ikut hijrah ke Pulau Jawa, tinggal di salah satu kota yang ada di Jawa Tengah. Dan sampai sekarang beliau juga masih menjalani profesinya sebagai seorang rias pengantin, tapi beliau menggarisbawahi bahwasanya beliau hanyalah rias pengantin yang biasa-biasa saja, bukan seseorang yang punya nama besar. Tapi dia sangat bersyukur dengan segala rezeki yang sudah diberikan Tuhan kepadanya sampai detik ini. Dan sebenarnya kisah dari Mbak Nita ini mengajarkan kita banyak hal ya, tapi hanya satu yang paling ingin saya highlight adalah kita sebagai manusia, terlepas kalian akan percaya atau tidak dengan keberadaan dunia astral, dengan dimensi lain, dengan keberadaan makhluk halus yang hidup bersebelahan dengan dimensi kita, itu terserah kalian. Karena setiap manusia itu pasti memiliki pandangan hidup dan pendapat yang berbeda-beda. Tapi alangkah baiknya sebagai seorang manusia kita memiliki adab, kita tidak boleh sompral, kita tidak boleh angkuh. Karena bagaimanapun Tuhan sudah menciptakan segala macam makhluk, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, baik yang terdengar maupun tidak terdengar, itu memenuhi seluruh muka bumi. Hanya dibedakan dengan sekat-sekat yang tidak nampak oleh mata kebanyakan. Tapi percaya atau tidak itu sudah kembali menjadi hak kalian. Karena ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita debatkan, karena memang tidak bisa dibuktikan dengan sesuatu yang nyata. Karena yang namanya kepercayaan itu kan datangnya dari hati. Hati kita yang harus meyakini. Kalau dari hati kalian tidak meyakini, ya kalian tidak akan bisa mempercayai apapun itu. Dan ini adalah salah satu alasan kenapa saya suka sekali mengangkat cerita-cerita yang memiliki hubungan dengan keberadaan dimensi lain. Karena saya ingin menunjukkan kepada kalian bahwa tidak hanya 1-2 orang yang mengalami hal semacam ini dalam kehidupan mereka. Saya ingin menunjukkan kepada kalian yang mungkin bisa membuka hati untuk mempercayai ya. Kalau misalkan kalian sudah skeptis dari awal itu akan sulit. Bahwa kehidupan di dunia lain itu ada. Mereka beraktivitas dengan kaumnya mereka. Mereka hidup dengan cara mereka. Mereka sama seperti kita kok. Mereka nggak pengen diganggu. Dan sebisa mungkin tidak ingin mengganggu. Jadi kita sebagai manusia cukup hidup dalam porsi yang seimbang. Kalau kalian percaya ya dihargai, kalau kalian tidak percaya pun ya udah jangan diusili. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya juga untuk Mbak Nita yang sudah membagikan ceritanya kepada kami semua. Semoga Mbak Nita sekeluarga selalu sehat-sehat, selalu bahagia, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian untuk siapapun yang sudah tiada dalam cerita ini, salah satunya adalah Pak Heri ya. Ada baiknya kita yang mendengarkan cerita ini untuk bisa mengirimkan doa agar proses-proses mereka yang sudah tiada bisa berjalan dengan baik dan bisa segera sirna dalam kedamaian. Amin, amin, amin. Ya percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan cerita ini maka jadikan cerita ini sebagai pengalaman. Jika kalian tidak percaya dengan cerita ini maka cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya.